Nah sekarang yang jahat ini yang dinubuatkan. Kalau orang benar juga dinubuatkan. Orang benar tidak akan pernah tercelah. Orang benar tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Elohim. Orang benar senantiasa dilindungi oleh Elohim. Tidak pernah terjamah oleh kejahatan orang yang benar itu. Lalu kemudian orang jahat ini dikatakan dalam Torah. Yang Anda katakan Torah, Ulangan 21. Jika engkau menghukum manusia, orang, karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jangankan orangnya, mayatnya pun haram menyentuh tanah Yerusalem. Apakah itu Isa? Apakah itu Yesus? Yesus orang benar, orang yang dikasihi, orang yang dimuliakan. Kok dikutuk hanya gara-gara dosa-dosa kalian? Ini maunya kalian supaya dosa kalian itu diambil alih oleh orang benar. Di mana kaidahnya? Coba saudari Wina, tolong tunjuk satu data di dalam kitabnya Yahudi yang Anda ambil terjemahannya. Tuhan Elohim menginginkan menghapuskan dosa orang yang bersalah dengan menumbalkan orang benar. Atau bahasa saya sederhana, tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa-dosa penjahat dengan menjadikan orang benar sebagai tumbal. Coba, di mana Anda bisa tunjukkan itu? Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat, wahai saudariku Lina. Kamu menghalangi orang-orang benar untuk menjalankan kebenaran itu. Tolong tunjukkan kepada kami di sini, kami ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible. Tunjukkan di mana tertulis Elohim mengorbankan orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Di mana Tuhan mengorbankan orang Yahudi untuk orang Roma Yunani. Coba, saya ingin tahu. Silakan. Baik. Nah, inilah yang saya katakan, narasi-narasi yang selalu salah, gagah paham. Tidak pernah orang Kristen atau saya pada zaman sekarang menghendaki penyaliban itu. Tetapi itu adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Bukan keinginan siapa, bukan keinginan Kristen mau disalib, bukan keinginan Islam diserupakan, bukan. Kita buang itu, tetapi kita bicara faktanya. Dia tersalib, benar-benar terjadi. Nah, lalu kamu meragukan kesaksian dari para saksi mata. Nah, saya bawa dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan dalam Markus 10, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Dan di atas kayu salib, Yesus sendiri berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oke, kamu tidak perlu, kamu mungkin meragukan nubuat para nabi, kesaksian dari para murid. Saya bawa dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia disalib. Nah, dengan cara yang sama, kamu tunjukkan ayat atau bukti yang mengatakan Isa, dari mulut Isa sendiri, aku tidak disalib, tapi aku diserupakan. Berikan saya data. Nah, lalu jadi begini, kamu kan berkata dalam saya punya pertanyaan, ada nggak jawabannya ya? Teman-teman sudah dengar jawaban nggak dari saudari kita? Belum ada ya? Belum. Pokoknya mau bikin saya pusing nih, bingung saya, Burunda. Tolong dijawab. Saya mau jawab. Pusing saya Iya, jawab. Oke, baik Pak. Ini mau saya jawab. Nah, silakan. di dalam kan begini. Nah, di dalam hukumnya Allah bangsa Israel bahwa jika seseorang melakukan dosa, mereka wajib memberikan persembahan berupa darah binatang. Nah, ini dulu yang perlu dipahami bahwa ini ketetapan bagi Allah bangsa Israel. Oke? Nah, ini hukumnya berlaku pada mereka pada masa itu. Makanya saya bilang, karena Muhammad tidak pernah baca Taurat, Zabur, Injil, dia tidak mengerti ada konsep bahwa mana dalilnya? penebusan dosa hanya melalui
melalui darah. Dalilnya mana? Tuhannya Yahudi menginginkan membunuh orang benar untuk Kristen, orang bersalah ini. Dalilnya mana? Itu ketetapannya bahwa ketika ada orang bersalah, wajib ada darah yang dipersembahkan. Itu dalilnya, Pak. Tidak ada orang dipersembahkan di tengah Yahudi, itu cuma Iya. binatang. Iya, makanya saya bilang, nah, korban pada masa itu Kesaksian adalah Anda itu darah. tertolak. Tidak ada dalil. Oh, bukan Yesus tertolak, Pak. mengatakan di dalam Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu kalau Anda yang bukan siapa-siapa bersaksi seenak perut, apakah kesaksian Anda ini benar? Iya, makanya saya bawa dari mulut Yesus sendiri. Ya di mana Tuhannya Oke. Yahudi? Tuhannya Yahudi menginginkan orang benar untuk menghapuskan dosa-dosa Kristen. Di mana dalilnya? Kristen kan orang jahat nih, yang ditebus oleh Yesus. Nah, tolong dalil di mana si jahat, si Kristen dihapuskan dosanya dengan cara mengorbankan orang benar Yahudi, Yesus. Mana dalilnya? Kesaksian Anda tertolak. Sekarang saya jawab pertanyaan saudara. Di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya tidak disalib? Al-Quran menjelaskan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku Nabi Isa dijadikan oleh Tuhanku menjadi orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Berarti aku tidak mungkin terkutuk. Berarti yang dikutuk bukan aku, karena yang dikutuk itu adalah orang yang membenci Allah. Dialah yang dikutuk oleh Allah. Anda boleh baca dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Di situ dijelaskan, itu kan- sabar. Anda tidak menjawab, nggak perlu bicara. Anda status murid di sini. Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan au yuqattalu au yusallabu. Hukuman bagi orang yang membenci Tuhannya Yahudi, yang membenci Nabi Isa alaihi salam, hanyalah disalibkan. Siapa yang membenci Nabi Isa? Siapa yang membenci? Bani Israel. Berarti yang diserupakan oleh Nabi Isa adalah Bani Israel itu sendiri. Silakan ente baca Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Tuh, sudah rupa lain yang muncul tuh. Bukan Yesus lagi tuh. Itu dalil. Kemudian, saya sudah menjawab saudara. Di mana Nabi Isa mengatakan bahwa dia tidak disalib. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku tidak pernah dikutuk. Aku di mana saja aku selalu diberkahi. Sedangkan yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah orang dikutuk. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Begitu juga Yesus. Jadi apabila engkau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab Tuhan Elohim tidak membiarkan orang yang dikutuknya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Apakah seperti itu keadaan Yesus? Apakah seperti itu keadaan Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Ini hanya propaganda barat supaya mereka bebas makan makanan yang diharamkan Tuhan. Supaya mereka bebas minum minuman yang diharamkan Tuhan. Supaya mereka bebas berpesta di hari-hari dewa. Maka Yesus mereka jadikan tumbal agar mereka bebas berleha-leha mengatasnamakan Yesus, padahal mereka adalah menyembah dewa-dewa Roma dan Yunani. Itu fakta, itu real. Tidak ada Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus. Yang dikutuk itu iblis. Masa Yesus yang mengutuk kemudian, yang dikutuk kemudian, sedangkan Yesus berkata dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah engkau ke dalam neraka jahanam yang kekal, bersama dengan yang disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Kok Yesus yang dikutuk? Yesus mengusir orang yang dikutuk. Kok sekarang dia yang dikutuk? Ternyata cek per cek yang mengajarkan Yesus terkutuk itu Paulus. Untuk sebagai obat kuping bagi pengikutnya orang-orang non-Yahudi seperti saudara saya Wina ini. Sekali lagi kita kasih kesempatan saudara Wina. Tolong tunjukkan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Sempurna, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, menebus dosa para penjahat dengan cara mengorbankan orang yang dikasihi. Silakan.
Ya, saya rasa terlalu banyak mengarang asumsi dan menambah-nambahi ayatnya. Saya tidak menemukan ada ayat yang mengatakan dari mulut Yesus sendiri ya, mengatakan aku tidak disalib. Sedangkan yang Yesus mengatakan ada itu. Ada, saya di tunjukkan dalam dalilnya. Lukas, Aku tidak disalib. sebentar, Pak. Mau? Di dalam Lukas Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dari mulut Yesus sendiri. Ya, bukan Sedangkan kepada yang Romawi Anda ya. bawa, Kepada Bapak ya. Jangan Bukan kepada Pak. tentara Tadi Romawi. Tadi Anda saya Betul tidak ya? potong, Pak. Ah, bagus. Tadi Anda tidak saya potong. Enggak, saya butuh jawaban, bukan tadi Anda saya cocokologi. tidak potong. Iya, karena saya menjawab pertanyaan Anda dan Iya, jawaban saya saya belum selesai. betul. Sekarang Saya pertanyaan belum saya, selesai. tolong tunjukkan dalil Bapak Elohim yang Maha Mengampuni menghapuskan dosa dengan cara minta orang benar dibunuh oleh penjahat. Silakan. Ya, jangan dipotong ya. Iya, kalau Anda menjawab, kalau Anda ngeyel, ini bukan gereja. Mulai. Ya, sorry saudariku, sorry. Mulai. Ini bukan gereja, bukan tempatnya Bukan, membodohi saya tidak orang. bicara dok. Bahkan saya tidak. Saya minta dalil, saudariku dengarkan Oh, saya. udah Dengarkan. mulai tidak kondusif. Iya, Udah mulai Anda tidak kondusif. Karena Iya. ini adalah komal edukasi, bukan gereja. Ya, tadi Gereja Anda boleh. ngomong saya diam kan. Karena saya menjawab pertanyaan saudara tepat. Ya. Oke, dengarkan saya, Tepatnya di mana? dengarkan, Mana ada dengarkan kata saudari, perkataan dengarkan, Isa yang mengatakan, "Aku tidak disalib." Yesus berkata tidak ada saya dengar di Anda bawa dalam pernyataannya. Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lah kalau Anda seorang melebar. Wina, kalau Tidak seorang nyambung, Wina tidak yang nyambung. berbicara tentang Yesus dari dirinya, dari Wina sendiri, apa Bukan kami dari bisa Wina. percaya? Enggak bisa Ini kami dari percaya. mulut Jadi buat Yesus. apa? Buat apa? Oke, mulai tidak tenang Anda ini saya lihat. Oh, yang tidak tenang itu ente. Anda tidak memberikan dalil. Anda menginginkan Yesus mati terkutuk sama seperti iblis. Sama-sama Bukan. ingin Yesus mati Kan terkutuk. sudah saya bilang, ini bukan keinginan saya. Bukan keinginan Muslim. Anda, itu cara Anda cuci tangan. Pak, Itu tanya. cara Anda cuci tangan. Sekarang kalau Yesus ada pada zaman itu dan Anda ada pada zaman itu, Anda ditanya, wahai Wina, kamu Tidak mau bisa Yesus berandai-andai. disalib atau tidak? Jawab. Tidak bisa berandai-andai. Oh, Pak. tidak bisa Ini- berandai. Itu fakta, itu real. Orang Karena Kristen Anda- mengajarkan mendoktrin manusia Yesus itu penebus dosa, betul? Nah, tidak mulai kodis. Masalah generasi. Cara Anda Apakah- menipu itu apa kurang Gurunda- bagus. Gurunda akan Saudari, seperti ini kualitasnya? saudariku, saya tidak menginginkan penipuan. Saya tidak menginginkan pembohongan di sini. Iya, dari Lawan saya saya baca. dengan data. Iya, saya Bukan tadi cuma bawa data. doktrin gereja. Lawan saya dengan data. Saya Iya, minta saya bawa datanya data. di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa orang jahat Kristen dengan menjadikan orang benar Yesus sebagai tumbal. Mana dalilnya? Iya, begini. Oh, Oke, silakan. gantian Pak. Boleh? Silakan. Nah, kalau Anda lompat kepada proses penebusan, artinya Anda akan secara tidak langsung mengakui Yesus disalib. Begitu, Memang makanya saya ada tidak penyaliban itu, memang ada, Cak Ayu. Tapi yang disalib itu penjahat, bukan orang benar. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Ya. orang benar yang disalib? Dalilnya di mana? bukan soal siapa benar tidak benar. Nenekmu Artinya, kiper. Lalu kau mau apa di sini? Mau ngapain? Mau Berikan ngapain saya di sini? data. Mau ngapain? Mau membodohi? Mau Berikan. menipu? Enggak Bukan. laku. Ajaran lu enggak laku. Belanda Berikan 350 saya data tahun. dari mulut Isa 350 tahun. Ya, sudah mau mulai tidak mengkristenkan kondusif. dengan ilmu-ilmunya, tidak paten. Apalagi kalau sekarang orang udah paham Bukan, Bible. Pak. Anda yang Saya minta, saudariku, saya minta pola salib itu sesuai dengan standar sumber. Salib itu bukan hukuman di luar Yahudi. Yesus yang ingin disalib. Tolong tunjukkan Elohim ingin menghapus dosanya Kristen dengan cara mengorbankan Yesus orang benar ini. Dalilnya mana? Ya, saya bawa Silakan. dalilnya tadi Markus 10 ayat 45. Yesus Itu sendiri bukan yang firman Tuhan, Cak Ayu. Yang saya minta pola penyaliban, polanya. Yang disalib bagi Tuhan itu, yang dikutuk bagi Tuhan itu adalah pelaku dosa. Yang saya minta, di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar untuk menyelamatkan Kristen pelaku dosa? Itu. Ya. Silakan. Sudah. Ya.
Kamu tenang ya. Saya Anda yang maklum tidak karena- tenang karena Anda tidak punya dalil. Oke, jangan modal tua Pak. Oke, kita Gimana ini? Ini bukan gereja, saudari. Ini Saya depan tahu ini umat bukan Islam. gereja. Saya tahu Anda ini di bukan depan umat gereja. Islam ini, weh. Umat Islam Iya. yang mengerti. Jangan Boleh Anda tenang? mengatakan apa yang sering Anda katakan di depan jemaat gereja. Jangan di sini. Oke. Jelas Anda bisa pertanyaan tenang? saya? Jelas? Jelas. Oke, baik. Silakan. Ya. Allah Elohim, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub menubuatkan, berfirman kepada para nabi bahwa akan datang Mesias yang menderita. Itu polanya, Pak. Di mana Yesaya, di mana Dalam Mesias? Nehemia, Dalilnya di mana? Di Mika ada, di Yesaya Ya, ada. di mana dalilnya Tuhan menebus dosa manusia dengan mengorbankan orang benar? Di mana itu? Konsepnya ada di pengorbanan darah yang suci melalui darah binatang. Udah. Saudariku, Yesus Anda setarakan binatang itu Anda sudah berlebihan kali itu. Artinya begini Pak, dalam penghapusan dosa bagi bangsa Israel pada masa itu kan melalui darah binatang. Saya Binatang. percaya Anda tahu itu. Saya Ya percaya pasti Anda imamat tahu. 1 nomor 2. Saya kan guru. Memang Tetapi saya tahu. sabar dulu Orang Pak. Yahudi, Tetapi- bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan, kurban yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya, Yesus yang mengajarkan itu. Pengorbanan pada masa itu adalah darah binatang yang suci. tidak Sekarang, berzina. setelah itu, Tetapi, dari darah manusia. Korban itu kan tidak bagaimana mungkin Pak seorang darah Ya loh, binatang kok anda lebih Tuhan daripada Tuhan? Bagaimana mungkin? Kok Anda yang mengatur? Kok Anda yang ngatur? yang menggenapinya karena Nenekmu tidak ada kiper. Di mana Yesus mengatakan itu? aduh ini udah mulai nggak tenang. Sudah Ya. ketinggalan zaman 2026. Orang membodohi itu sudah nggak zaman lagi. Yang saya minta, saudariku, yang saya minta, di mana dalilnya orang Yahudi menghapuskan dosa pakai manusia? Di mana dalilnya? Mantap. Ya kan saya belum jawab. Makan obat dulu Bang Juma, makan obat dulu ya. Bantu temanmu, Biar bantu enak temanmu. diskusinya. Bantu temanmu. Biar enak diskusinya. Di mana dalilnya Iya. coba? Ayo, kau Junaidi bicara. Wina turun. Naikkan Junaidi. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka Mana membagi-bagi dalilnya pakaianku di antara mereka. Tuhan? Dan membuang putih Mulai atas penyakit jubahku. lama, Itu penyakit lama, dalilnya. penyakit lama kambuh. Saya minta dalilnya Elohim menghapuskan dosa penjahat kayak Junaidi ini dengan menggunakan orang yang dikasihi Yesus. Mana dalilnya? Sudah bukan saatnya membodohi. Kita bantu negara mencerdaskan anak bangsa supaya mereka memilih keyakinan yang masuk akal, yang Karena rasional. begini Pak, Anda lari ke proses penebusan karena kitab Anda tidak bisa menyebutkan Kenapa bahwa larinya ke kitab siapa yang saya? dikatakan. Kitab saya, saudariku, yang dikutuk itu setan, iblis. Di agama Anda yang dikutuk itu Tuhan Anda. Makanya kami heran. Kitabnya Yahudi yang dikutuk iblis, orang Kita bukan jahat. bicara masalah Sekarang Al-Quran Gini, Pak. mengatakan yang dikutuk itu juga adalah orang jahat, iblis. Artinya, Di kita Kristen bukan- yang dikutuk adalah Tuhannya sendiri. Maka kami minta pertanggungjawaban. Di mana Elohim mengutuk orang benar demi untuk mengampuni dosa-dosa Kristen? Di mana dalilnya? Itu dasarnya loh. Dasar pertama. Kalau sudah ada itu baru kalian sampo-sampoi, bumbu-bumbuhi dengan surat-surat Paulus in the gang. Tapi akarnya Begini. dulu. Di mana akarnya? Bahwa Anda kan Tuhan tidak- menghapuskan Anda, dosa-dosa bisa nggak saya ngomong? orang di luar Yahudi dengan Ini bisa menumbalkan gantian. anaknya. Mana dalilnya? bisa gantian atau kita mau Gantian, tapi yang berilmu dong. Jangan cuma modal congol. Anda melompat, kan saya bilang Anda lompat pagar dengan menanyakan proses penebusan, penyalipan dengan darah Saudariku, orang Sedangkan- Kristen itu didoktrin Yesus itu mati Siapa- terkukuk untuk siapa yang dosa diselesaikan? kalian. Siapa Sekarang yang di atas kayu salib? Anda tolong tidak bisa tunjukkan, tolong tunjukkan kepada saya
di mana Tuhan menginginkan menghapus dosa non-Yahudi dengan menumbalkan Sendiri. orang yang dikasihi. Mana dalilnya? Menurut Yesus, Anda kan percaya. Mana dalilnya? Kalau berbicara mengenai Yesus, saudari, kalau berbicara mengenai Yesus, berita-berita tentang Yesus itu bukan dari Yesus, tapi orang yang kemudian menuliskan tanpa ada legitimasi dari Tapi Anda Yesus. bersilat Gitu. lidah. Lalu kenapa Anda memakai mengutip ayat Lah, Yesus? itu kan tadi ucapan dalam- Yesus katanya. Iya, lalu kenapa juga Anda mengambil mempercayai itu? Lah, itu kan Saya ucapan bacakan. Yesus katanya. Sekarang yang saya minta, kaidah di dalam ajaran Yahudi. Anda kan menebus Berarti Anda dosa. bersilat lidah, Anda bersilat lidah. mengambil konsep tebus dosa pakai darah. Itu kan dari Yahudi kan? Nah sekarang saya minta, di mana Tuhan menginginkan darah manusia, manusia yang benar, untuk menghapus dosa Kristen. Ya, dari mulut Yesus sendiri Nah, mengatakan. silakan Anda dia tunjukkan. datang- Saya minta Elohim, tapi Ya, Yesus Anda Markus. tunjukkan. Markus Karena itu siapa? Markus itu siapa? Ya, tadi Anda kan mengutip Markus Yohanes juga. Markus itu Berarti siapa? Anda- Tunggu dulu. Markus Berarti itu Anda siapa? bersilat lidah. Yang saya mintakan Elohim, saudari. Konsep penebusan dosa itu kan dari Yahudi, bukan dari Markus, dari Yahudi. Yang memerintahkan menebus dosa pakai darah domba binatang kan Elohim. Nah, tolong Markus itu kan tunjukkan. murid-murid Yesus. Yesus Nenek orang yang Yahudi, Mukiper, Pak. mana ada Markus orang Yahudi? Sekarang murid-murid saya Yesus semua minta, Yahudi. Yesus iya Yahudi, muridnya, Pak. tapi Markus bukan. Yesus Ada Yahudi, juga. Pak. Yesus orang Yahudi memang Yesus, tapi Markus bukan. Gimana sih perempuan ini Jangan menipu dong. Sekali lagi saudariku Kristen, semua yang ada di sini ya. Tujuan kita bukan untuk menghujat, edukasi tegas terhadap kebatilan. Saya katakan batil kalau Anda memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan, menebus dosa dengan cara mengorbankan anaknya. Ini fitnah. Supaya Anda itu tidak fitnah, tolong tunjukkan di mana Elohim menginginkan darah manusia untuk menebus dosa-dosa orang non-Yahudi, penyembah-penyembah dewa. Mana dalilnya? Kalau sudah ada itu, baru kalian bisa membumbu-bumbuhinya dengan konsep yang datang dari Paulus, yang datang dari gereja. Mana? Ada enggak? Tolonglah. 2026 loh ini. Bukan lagi zaman batu ini 2026. Saatnya orang dicerdaskan. Lepas dulu doktrinnya, kita bicara dalil. Karena kita diskusi ilmiah. Kan begitu. Kalau ada dalil, baru kemudian Anda cocokkan dengan materi. Kita sedang membahas ini tentang salib. Salib itu yang punya hukum siapa? Salib ini Roma kan? Kalau orang Yahudi merajam. Nah kalau ada perintah kemudian menggantung, itu bukan disalibkan, digantung tok. Nah sekarang permasalahannya di mana? Kalian mengusung sebuah konsep doktrin dogma. Dosa-dosa kalian dihapuskan dengan cara Tuhan menumbalkan anaknya, mengorbankan anaknya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Nah sekarang ini masalah besar. Coba Anda sinkronkan. Yesus yang mulia, Yesus yang suci, yang membawa kebenaran, jalan keselamatan, kok bisa mati dengan jalan kutuk? Siapa yang punya kepentingan di sini? Elohim? Oh no, Elohim hanya mengutuk pelaku dosa. Dan Elohim mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 8, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang benar ini jangan kau bunuh, kata Tuhan. Karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah sekarang Anda balik. Orang bersalah dibenarkan, orang yang benar yang dihukum. Kok terbalik jadinya? Oleh karena itu kami Muslim yang menjadi sasaran empuk kristenisasi bertanya, minta kejelasan supaya Anda tidak ambigu menjelaskan itu. Di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan konsep bahwa orang-orang di luar Yahudi, para pelaku dosa penyembah dewa-dewa ini, pemakan babi dan manusia-manusia berkulup ini, itu diampuni kutuknya dengan cara menumbalkan orang benar, yaitu Yesus.
Di mana itu tertulis? Kami ingin tahu, kami penasaran. Kenapa? Karena Al-Quran kami mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Oknum itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi kalian ngotot mengatakan disalib. Oke, berarti Al-Quran keliru, kalian yang benar. Nah, kalau begitu adanya, tolong tunjukkan standarisasi daripada penyaliban yang wajib terjadi kepada Yesus. Di mana Tuhan menginginkan menghapuskan dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, semua di luar Yahudi, dengan cara Tuhan mengorbankan orang benar sebagai tumbalnya. Sebagaimana Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada seluruh orang Yahudi Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa domba, kambing, lembu, sapi. Nah, di mana Tuhan mengatakan, katakanlah kepada seluruh dunia, apabila mereka ingin selamat, percayalah bahwa Elohim telah mempersembahkan anaknya di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Yahudi. Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalil, cerita apa yang kalian ingin bangun ini? Maka benarlah Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab lima ta'zunani. Dikatakan dalam surah Al-Ma'idah, Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallah bighafilin amma ta'malun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Mengapa? Kau sudah tahu tidak ada perintah bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar. Kau sudah tahu, kau mengerti bahwa yang disalib itu selamanya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa ketika umat Islam ingin mengembalikan marwah orang benar Yesus, kamu selalu menghalang-halanginya dengan kebohongan-kebohongan yang tersusun secara masif? Kenapa? Lima tasudduna an sabilillah. Mengapa kau menghalangi saudara-saudara kami Kristen yang masih ingin sadar, yang masih ingin mencari kebenaran, dengan cara kalian menghalangi kebenaran ketika Anda ditanya, mana dalilnya? Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan orang benar demi orang jahat. Mana dalilnya? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Padahal kata Allah, wa antum syuhada. Kamu menyaksikan. Kamu menyaksikan tertulis di Ulangan 21 nomor 2223. Kamu menyaksikan di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kamu menyaksikan bagaimana Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Kamu menyaksikan itu. Yesus dikatakan hamba yang suci. Yesus dikatakan orang yang mulia. Yesus dikatakan orang yang benar, jalan menuju kepada Tuhan. Tidak ada keselamatan tanpa Dia. Kamu menyaksikan itu semua. Tapi kenapa kamu menghalangi orang untuk mensucikan dia dari fitnahan-fitnahan bahwa dia mati dengan jalan kutuk? Kenapa? Wa mallahu ghafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu fakta. Kalian tahu Yesus itu orang benar. Kalian tahu Yesus itu orang yang dikasihi. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhannya. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus orang saleh. Dia orang yang beriman. Dia orang yang berserah diri kepada segala perintah Tuhan. Semua pekerjaannya berdasarkan perintah Tuhannya. Semua ucapannya berdasarkan instruksi Tuhannya. Lalu kenapa dia harus mati dengan jalan kutuk demi pelaku-pelaku dosa maksiat? Man amana tabgunaha iwaja. Engkau ingin memalingkan, membengkokkan ajaran Tuhan yang sudah betul, bahwa yang dihukum itu adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Engkau ingin membengkokkan bahwa Yesus orang suci ini menjadi terkutuk.
Engkau ingin membengkokkan bahwa Tuhan hanya bisa mengampuni orang yang bertobat. Tuhan tidak akan mau membunuh orang yang benar, dan Tuhan tidak akan memaafkan orang yang bersalah dengan mengorbankan orang yang benar. Kamu tahu, tapi kamu ingin membengkokkan itu. Wa antum syuhada, padahal engkau menyaksikan. Di dalam Bible kau saksikan, tulisan-tulisan yang ada di kitabmu kau saksikan. Bagaimana pendapat orang Yahudi kau saksikan, pandangan orang Yahudi kau saksikan, perilaku orang Yahudi sampai hari ini kau saksikan terhadap Yesus. Tapi kenapa kamu selalu ingin membengkokkan? Kenapa kamu ingin membengkokkan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi kenapa kau bengkokkan? Jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus ini adalah dengan cara mati terkutuk. Kenapa kau bengkokkan ke sana? Sementara Yesus mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ajaran Yesus. Malah Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 10, Markus 10, apa yang dikatakan oleh beliau? Jikalau ada orang yang tidak memikul salibnya sendiri, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi Yesus itu memerintahkan kita ini, kalian yang mengaku pengikutnya, untuk menanggung beban kalian sendiri. Matius 10, Matius 11 juga Yesus mengatakan seperti itu. Bahwasanya aku memberikan kuk, aku menyusun kuk untukmu, aku mengatur kuk untukmu. Lakukan, laksanakan kuk itu. Malah kalian kemudian mau menghapusnya. Ini gimana ceritanya? Yesus mengajarkan kuk agar dijalani dengan setia. Kalian malah menghancurkan kuk itu dengan mengikuti ajaran Paulus. Itu Yesus katakan. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikullah kuk yang kupasang. Malah dia mengatakan dalam Matius 16 nomor 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya sendiri. Matius 10 nomor 28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9 nomor 23, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mengikuti aku harus memikul salibnya sendiri. Matius 10 nomor 38, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Sementara kalian, salib kami harus kami serahkan ke Yesus. Prep. Yesus mengajarkan muridnya, barang siapa tidak menjalankan kuk yang sudah aku susun, yang sudah aku pasang, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Sekarang kalian menjadi bukan lagi hamba Tuhan. Kalian anak Tuhan katanya. Karena kalian ini mewarisi surga, makanya kalian tidak lagi mendapatkan kuk penghambaan. Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pret! Yesus merintahkan menghambakan diri kepada Elohim. Ini dia mengajarkan jangan lagi kau menghambakan diri. Merdeka kita sudah, karena ada Kristus yang merdekakan kita. Tolong saudaraku, Al-Quran mengguncang kalian. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Mengapa kalian selalu membengkokkan jalan Allah itu? Mengapa? Yang tadinya binatang dirubah kalian bengkokkan jadi manusia. Yang tadinya manusia kalian bengkokkan menjadi Tuhan. Yang tadinya kemudian perjanjian baru ku bengkokkan menjadi perjanjian lama. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Padahal kalian menyaksikan wa antum syuhada. Jadi begitu saudara ya. Kalau masih mau belajar, kalau masih mau diskusi, tolong utamakan ilmu, bukan doktrin dan dogma. Ya, kalau ada iman tolong selaras dengan ilmu. Jangan iman selaras dengan dogma. Kalau hanya dogma, diimani kancing baju saja bisa kau tuhankan. Kalau hanya iman, diembel-embeli oleh doktrin dan dogma. Sandal jepit yang sudah putus bisa kau jadikan Tuhan. Kalau hanya iman dan dogma.
Tapi yang betul adalah iman dan akal, supaya kita sampai kepada kebenaran ilahi. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Silakan diambil alih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Hos, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Tri. Silakan Bang Junedi. wabarakatuh. Junet, bangun Junet. Pura-pura aja Junet ini dari tadi nyimak. Wih. Nah tuh. Ada Tapi, Bang. Dari kemarin sore saya udah diskusi dengan Bang Juma ini, Bang Dito, ya kan? Nah di situ. Kemarin sore kita juga diskusi kan di situ, ya kan? Nah cuma dalam diskusi itu ya saya terus terang aja, saya menghargai perbedaan walaupun setiap saya bicara dipotong-potong, ya kan, tidak dikasih kesempatan. Cuman saya paham memang Bang Juma ini ya tensinya agak tinggi Kang Dito, ya kan. Cuma saya Enggak, kalau mau diskusi mengalir, Dengar. yang ditanya itu Kamu- ya dijawab dengan dalil. Kamu itu kalau Kata, Bang. berdiskusi, kau menganggap kami ini kayak hewan yang tidak berakal. Kau pikir kami ini jemaat gereja. Saya mencintai ilmu, Saudara Junedi. Saya siang malam itu mencari ilmu. Dan paling anti kepada orang bodoh yang sombong. Paling anti saya tuh. Sudah dikasih ruang berbicara, menghabiskan waktu, tapi isinya nonsen. Cuman doktrin. Anda harus tahu, ini bukan gereja. Di depan Anda ini orang-orang Islam semua yang belajar Bible siang malam. Itu loh. Nah, oleh karena itu, ketika saudara saya Kristen berbicara, memang kalau kita dengarkan lancar ngomongnya, tapi muatannya doktrin, dogma yang Yesus tidak pernah ajarkan. Yesus mengatakan kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan congor. Congor itu dogma, doktrin. Dikasih ikan, ini kepiting. Ikan bang? Enggak, kepiting. Pokoknya kau harus imani ini kepiting. Lah, ini kan ikan, jelas-jelas kantong. Udah diam. Kalau kau mengatakan ini bukan kepiting, tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Itu kan yang kau paksakan sekarang. Yesus Maria melahirkan manusia. Kau paksa. Itu bukan manusia. Itu manusia. Tapi seutuhnya juga adalah Tuhan. Tuh. Ikan kau ditunjukkan, kau bilang kepiting. Lalu kami umat Islam ini mau membiarkan kau berbicara seenak perut, membodohi gitu. Sudah bukan zamannya. Sekarang itu kita diskusi, kita urai data, kita lembutkan hati, dengarkan lawan diskusi, sanggah dengan data, bukan dengan congor. Tendensi iman, jangan. Tendensi doktrin, tidak boleh. Karena Anda sedang berdiskusi dengan orang yang beda akidah. Gitu saudara. Nah contoh misalnya nih, kita angkat materi. Yesus berkata dalam Yohanes 5:31. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Tolong, Yesus pernahkah dia mengatakan menurut kesaksiannya sendiri bahwa dia akan mati dengan jalan kutuk? Pernahkah Yesus mempersaksikan itu? Tidak pernah. Tapi Paulus mempersaksikan dari mulutnya sendiri. Kristus menebus dosa kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, itu kesaksian siapa saudaraku? Itu kesaksian Paulus. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, Yesus katakan kesaksianku itu tidak benar. Kalau Paulus bersaksi dari dirinya sendiri tentang Yesus, apakah betul? Apakah betul kesaksiannya itu? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Baru bisa benar. Nah, tolong tunjukkan di mana Bapak bersaksi tentang kesaksian Paulus yang mengatakan Kristus telah menebus kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk bagi Kristen. Di mana Bapak Elohim bersaksi tentang hal tersebut? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, jangankan Paulus, kesaksian Yesus pun tertolak. Kira-kira penjelasan saya ini yang singkat padat ini, saudaraku Junedi paham gak?
Bahwa kami umat Islam sangat menghargai toleransi agama itu harus dijunjung tinggi. Tapi ketika kita berdialog tentang agama, please, yang kita jadikan sebagai sajian menu dalam berdiskusi adalah ilmu, bukan dogma, doktrin. Jangan, karena ini bukan gereja. Untuk itu, coba kita ingin menakar. Yesus berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Kemarin Anda bersaksi, Yesus itu sepenuhnya adalah Bapa. Apakah kesaksian Anda ini betul? Apa dasar kesaksian Anda boleh kami percaya bahwa kesaksian Anda ini betul? Sementara itu hanyalah untaian kotoran yang keluar dari mulut Anda, yang terbersit dari otak Anda itu, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Coba. Di mana Bapak bersaksi tentang apa yang Anda saksikan? Yesus adalah sepenuhnya Bapak itu sendiri. Di mana Bapak bersaksi tentang itu? Silakan. Kami ingin Anda memberikan kebenaran di sini. Oke, Bang Juma, kemarin saya udah jelaskan ayat itu kan. Itu Yesus berbicara itu tentang hukum Taurat di situ. Di mana di dalam hukum Taurat itu ya, saksi satu orang tidak berlaku karena Yesus juga di bawah hukum Taurat sebagai manusia kan di situ. Nah, dia bercerita tentang hukum Taurat di situ. Oke, sekarang begini Bang Juma, ya kan? Nah, kesimpulan ini Bang Juma, ya ketika kita berdiskusi dari kemarin sampai pagi ini, ya kan, saya melihat bahwa ya apa semua ayat yang ada dalam Injil itu ya memang Bang Juma anggap salah dan Bang Juma samarkan. Nah, tetapi masalah sejarah tentang penyaliban Yesus itu semua tercatat di Injil. Dicatat juga oleh sejarah-sejarah non-Kristen kan di situ. Nah, bahkan diterima oleh mayoritas akademis kan di situ. Nah, jadi gini Bang Juma. Ini saudara-saudara dapat gak menangkap pertanyaan saya bisa disanggah sedikit aja? Enggak nyambung. Jadi jadi gini Bang Juma, ya saya enggak mau lagi berdebat dengan Bang Juma. Kemarin kita sudah, saya hanya mengambil kesaksian kesimpulan Anda yang ingin kami pertanyakan. Kesaksian Ya kan? saudara Di situ. yang mengatakan Yesus itu sepenuhnya adalah Bapa, itu kesaksian Anda kan kesaksian dari diri Anda sendiri. Nah, apa dasar pijakan kami untuk mengatakan dan mengimani dan percaya bahwa Anda bukan pembohong, Anda bukan pendusta? Enggak, Bang Juma udah salah kemarin. Saya tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa. Kan di situ Sepenuhnya dia. manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya, dia siapa sepenuhnya Tuhan ini? manusia. Dia Siapa adalah Tuhan di sini? sepenuhnya ilahi kan di situ. Nah, siapa ilahi di situ? Ya, di situ. Nah, Siapa jadi ilahi Bang yang Juma, ini? Siapa ilahi di kalau situ, Bang? Dengar Bang Juma, kalau misalnya Yesus saya lihat dia adalah sungguh-sungguh manusia Bang Juma, ya, berarti dia bukan Tuhan di situ. Ya memang bukan. Itu kesaksian Yesus. Ketika Itu dia kesaksian berbicara Yesus. dalam keadaannya sebagai manusia kan di situ. Kan Nah, itu. kan. Tetapi ketika Yesus ya saya melihat dari sisi ilahinya, dia bukan manusia di situ. Nah, itu maka saya mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Dan saya membedakan itu kesaksian Bang Juma. Anda kan? Itu kesaksian Anda. Sekarang Yesus ketika bersaksi tentang dirinya sendiri, kata Yesus, kesaksianku tidak betul. Kalau saya bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian Yesus, aku anak. Kesaksian Bapa, Yesus anak. Dua-duanya mempersaksikan Yesus hamba. Datang situ saudaraku Junaidi bersaksi Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya Bapa berarti. Nah, di mana Bapa membetulkan atau mempersaksikan kesaksian Anda ini di mana? Mengatakan bahwa inilah Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, yang adalah aku sendiri. Itu di mana? Kesaksian Anda timpang, cacat, tidak bisa dipercaya. Itu doktrin dogma pembodohan yang Anda bangun sendiri. Lantas Anda pamer di depan kami di sini. Maka pertanggungjawabkan, di mana Bapak bersaksi kalau Yesus itu sepenuhnya ilahi? Silakan. Kesaksian Anda mana? Kesaksian Bapak tentang kesaksian Anda itu mana? Yesus seutuhnya ilahi, seutuhnya Bapak. Di mana? Yesus aja tidak pernah mempersaksikan itu, apalagi Bapak. Lalu apa yang ingin kami dengarkan dari seorang pembohong pendusta kayak Anda?
Itu loh saudariku Junaidi. Jadi berbicara pelan dengan lantunan yang aduhai bukan menjadi syarat untuk menjadi seorang pengajar, membimbing, konseling untuk mengantar manusia kepada kecerdasan. Tetapi keras, tegas, lembut, atau retorika metode apapun yang Anda gunakan, marah sekalipun, berapi-api sekalipun, kalau itu adalah sebuah kebenaran, akan menyentuh dinding kalbu setiap manusia yang mempunyai akal. Sekarang saya minta datanya. Kalau kami bung, wa isqala Isa, inni rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus. Satu natur. Apa satu natur itu? Rasul ila Bani Israel. Kami enggak abu-abu. Kami sesuai kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhan, telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah merasulkan, mengutus, menuzulkan, merasulkan, membuat aku menjadi rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya aku adalah rasul utusanmu. Titik. Itu kesaksian Yesus. Nah sekarang Anda punya kesaksian beda, agak lain. Yesus seutuhnya manusia. Tepuk tangan kita untuk itu. Tapi ada tapinya. Tapi seutuhnya juga adalah ilahi. Pret. Kesaksian kampret. Iya bang. Kesaksian Kenapa bang? Ya, Nah, sekarang saya masih beri kesempatan yang kedua. Tolong tunjukkan kesaksian Anda bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya ilahi. Ilahi di sini adalah Bapa Elohim. Tolong tunjukkan kesaksian Bapa Elohim bahwa Yesus itu adalah seutuhnya Bapa itu sendiri. Silakan. Saya bacakan ayatnya bang ya. Boleh. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang benar dan Itu kesaksian hidup yang siapa? kekal. Itu kesaksian siapa itu? Nah, Itu kesaksian disitulah, siapa? bang, saya melawan ajaran sesat. Jangan gila, yang jangan tidak gila. mengakui Yesus Jangan sungguh-sungguh gila. datang sebagai manusia. Yang itu kesaksian dan Yesus siapa? sungguh-sungguh ilahi di situ. Itu kesaksian siapa barusan Anda baca? Itu kesaksian siapa? Kesaksian siapa yang Anda barusan bawa? Ingat kata Yesus. Itu Itu ayat kesaksian siapa? yang disampaikan bang kepada saya supaya saya Itu melawan ajaran kesaksian sesat yang abang siapa paparkan tuh? Loh, kan saya udah baca itu di dalam kitab suci saya. Iya, itu kesaksian siapa? Itu kesaksian siapa, Lul? Kau tertawakan dirimu kan? Kamu tertawakan dirimu. Kamu tertawakan dirimu. Inilah yang Al-Quran saya katakan, kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu tahu, kamu paham, kamu ngerti, kamu bukan orang gila, kamu bukan binatang, kamu tahu. Tapi kamu senantiasa selalu membengkokkan jalan Allah. Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Junaidi bersaksi Yesus sepenuhnya ilahi. Junaidi apakah benar karena didukung oleh Paulus? No. Justru yang mendukungmu Paulus inilah bukti bahwa kamu itu golongan yang akan dikutuk dan diusir masuk ke dalam api neraka jahanam. Kalau saya bersaksi, Yesus adalah utusan Tuhan yang maha suci kepada kaumnya Bani Israel. Kesaksian saya benar nggak tuh? Benar. Inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kesaksian Bang Suma itu dibenarkan oleh Yesus nggak? Dibenarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah, Tuhanlah yang mengutus aku kepada kaumku Bani Israel. Kesaksian Bang Suma betul. Berarti dalam diri Bang Suma ada Roh Kudus. Kesaksian Junaidi laknatullah, diminta pernyataannya, kemudian itu persaksian siapa? Paulus. Saudaraku Junaidi, sekiranya masih ada satu titik celah di dalam hatimu yang gelap itu untuk ditembus sebesar lubang jarum cahaya masuk, buka itu, jangan kau tutup. Buka, biarkan kebenaran masuk pelan-pelan ke dalam hatimu supaya kau bisa waras, jangan gila permanen. Silakan Anda turun, Anda istirahat. Saya tahu ilmu Anda masih minim, hanya raja doktrin, raja dogma. Mungkin masih ada Kristen yang jujur ingin naik ke sini. Silakan. Assalamualaikum semuanya Bang. Waalaikum. Izin nyimak ya Bang, Gurunda. Siap. Dari mana Saudara Freddy? Dari Bukit Tinggi Bang, Sumatera Barat Bang. Alhamdulillah Islam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Freddy, thank you, syukran. Jadi tadi saudara-saudara, sahabat muslim, adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di bawah, kita melihat seorang Junaidi. Kalau saya nggak salah tebak, beliau ini namanya Daud Umar. Dia seorang murtadin yang pernah ditahan selama kurang lebih 2 tahun karena penghujatannya yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad. Kalau saya tidak salah orangnya, tapi seingat saya beliau, karena suaranya saya masih ingat sekali. Dia itu penghujat, penista, tapi sekarang dia rada-rada ini. Nah, kita minta kepada beliau tadi, bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya, itu tidak benar jikalau Yesus hanya bersaksi tentang dirinya sendiri. Tapi gereja, dalam hal ini pendeta, pastor, mempersaksikan hal-hal yang Yesus tidak pernah persaksikan. Apalagi Bapa Elohim tidak pernah mempersaksikan itu. Tentang Yesus yang mereka mengatakan Yesus disembelih, Yesus kemudian mati dengan jalan kutuk. Bapa Elohim itu tidak pernah mempersaksikan itu. Sedangkan standarisasi kebenaran, kalau kita berbicara Yesus, harus berdasarkan kesaksian Yesusnya, jangan yang lain. Dan kesaksian Yesus ini harus ada validasi dari Tuhan yang mengutusnya. Tidak boleh tidak. Nggak boleh tidak. Nah, karena itulah gerakan-gerakan saudara-saudara kita Kristen dalam menjalankan misi kekristenan itu akan semakin berat. Karena sebenarnya kondisinya yang sesungguhnya itu begini. Yang datang di tengah kaum Israel itu namanya Isa alaihissalam. Itu, yang asli itu. Yang datang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu namanya Isa alaihissalam. Isa al-Masih. Itu nama aslinya. Kemudian, sekelompok dari orang yang membuat makar, membuat pengajaran yang kemudian disinggung di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Nah, dari kitab inilah kemudian mereka membentuk ajaran. Jadi Nabi Isa ajarannya dibengkokkan. Lahirlah mereka ini. Jadi sebenarnya saya minta kepada para apologet ke depan, ketika mereka menekankan terkait dengan oknum, tekankan bahwa yang kalian bahas itu Isa. Yang kalian ceritakan itu Isa. Yang kalian sebut Yesus dalam kitab kalian itu sebenarnya Isa alaihissalam.
Karena Isa ini adalah tokoh sentral yang datang ke tengah Bani Israel membawa Injil. Makanya ketika mereka pertama kali memijakkan kaki di Nusantara, mereka tidak menggunakan Yesus, mereka gunakan Isa Al-Masih. Karena sebenarnya mereka tahu bahwa yang diceritakan ini adalah ya iya betul, Yesua, Isa. Itu betul itu. Nanti ketika masuk ke dalam pengajaran Roma Yunani baru ditambah us menjadi Isaus. Begitu saudaraku. Untung saja Immanuel tetap Immanuel. Kata Ahibili, kenapa mereka tidak ganti Imanusus? Abraham, untung mereka nggak ganti Abrahamusus, Ismausus, Isausus, Dausus, Mariasus. Untung aja, kata Haibili, seorang rabi, seorang aktivis Yudaism, praktis Yudaism, itu ngechat, kenapa ya Immanuel mereka tidak ganti menjadi Imanusus? Saya jawab, supaya masih ada sedikit tanda-tanda kalau itu ajaran dari nabi-nabi Bani Israel. Oh iya juga ya. Itu saudara, teman-teman non-muslim yang ada di bawah, yang masih mau diskusi tanya jawab, silakan, masih ada waktu saya sebentar. Kita bahas ini, siapa yang mengutuk Yesus, atau terserah mau tema apa saja. Yang penting edukasi, jangan jangan membodohi, jangan doktrin dogma. Anda boleh memaparkan dogma, tapi kalau sudah disanggah, minta untuk diluruskan kembali, agar diluruskan kembali. Jangan keenakan mendoktrin, karena ini bukan gereja. Al-Quran saya kena benar tuh, ketika Al-Quran mengatakan, Qul ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah, man amana tabgunaha iwaja. Apa kata Quran? Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab. Kenapa yang disuruh ahli kitab? Karena di tengah-tengah ahli kitab itu ada orang-orang zalim. Ada orang-orang zalim. Nah, diseru, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Jadi kita dihalangi tuh. Dihalangi, kenapa dihalangi? Ketika kita ingin menjelaskan terkait dengan ajaran yang lurus yang terjadi, mereka akan membengkokkan. Kata Al-Quran, kamu memang menghendakinya jalan itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan jalan lurus itu, tapi kamu sengaja ingin membengkokkan. Maka Allah mengatakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu sahabat-sahabatku, Al-Quran surah Ali Imran ayat 99. Itu kerjaan mereka tuh, selalu ingin membengkokkan apa yang lurus dari Yesus, dibengkokkan. Apa yang datang dari Nabi Musa dibengkokkan. Apa yang datang, yang diiyakan oleh akalnya sendiri dibengkokkan. Itu mereka. Pekerjaan itu nyata bagi kita. Nyata sekali. Kita minta data di mana Elohim membenarkan kesaksianmu bahwa Yesus itu sepenuhnya adalah ilahi, yang adalah Bapa Elohim itu sendiri. Dia kasih memang data. Tapi Paulus, kan Paulus memang kan mengaku Bapak, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapaknya ternyata Paulus. Jangan kau menyebut siapapun di bumi ini Bapak, sebab hanya ada Bapak, satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Dia sebut Paulus jadi Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, jangan-jangan Bapak yang disebutkan tadi firmannya itu adalah Sibilisis, jangan-jangan.
Saya kira begitu. Salam kenal semuanya yang ada di sini. Ini komalnya Bang Dito, bukan, Bang Dalbo ya. Oh ya, lanjut Ustaz Ahi. Tafadhal. Masya Allah. Salam kenal, Bang Suma. Oh iya, salam kenal Bang. Selamat ulang tahun ya, Bang Suma ya. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Dinda warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa beda Yesus Kristus dan Kristus Yesus itu? Beda. Kan beda. Nah itu saya perlu apa penjelasan. Afwan. Kristus itu kan orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau Yesus Kristus, apa artinya? Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus, artinya orang yang diurapi Yesus. Kristus, orang yang diurapi Tuhan. Nah, Kristus Yesus, orang yang diurapi Tuhan Yesus. Itu tadi kan kembali kepada Paulus itu ya, 1 Korintus 4:15 ya. Iya. Di mana ceritanya apa Paulus diurapi Yesus ya? Nah, itu dia. Oh, Masya Allah. Tapi kata Bang Zuma tadi cukup menarik ya. Ini saya hubungkan dengan 2 Korintus 11:17, orang bodoh berkeyakinan bermegah mengatasnamakan Tuhan. Ini masalahnya Bang Zuma. Ya betul kan? 1 Korintus 1:31, 2 Korintus 11:17. Orang bodoh berkeyakinan bermegah mengatasnamakan Tuhan. 1 Korintus 1:31, tetapi seperti tertulis ada di kitab, kalau kau mau bermegah dalam Tuhan. Loh, kan ajaib ini kata Paulus yang dia sampaikan seperti kata Bang Zuma tadi. Seluruh persaksian Paulus ini adalah bukan yang dia terima dari firman, tapi orang bodoh berkeyakinan yang bermegah. Jadi bagaimana ya? Apakah ini ada hubungannya dengan filsafat kosong? Kolose 2 nomor 8 itu Bang Zuma. Iya, yang endingnya nanti adalah larangan-larangan di data nomor 12, 16-nya sampai seterusnya. Itu betul itu. Kok bisa sampai situ ya? Ya. Karena begini kan, kalau kita bicara dengan Kristen ini, apapun faktanya, tadi kan kalau saya lihat ini Bang Zuma luar biasa gitu ya. Kita punya pemikiran yang sama. Kalau di Islam itu kan jelas otoritas Allah itu adalah puncak. Tadi Bang Zuma bawa Yohanes 5:31, ya kan? Nah, betul ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, kalau Allah itu adalah, bahkan Nabi sendiri pun yang memvalidasi kerasulan beliau kan adalah Allah, bukan beliau yang mengaku-ngaku kan? Iya, ya kan? Betul. Nah, sekarang Yesus pun mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Iya. Ini kan berarti ada kesamaan, tapi entah mengapa Kristen ini sudah kitabnya amburadul, dibangga-banggain pula, ya kan? Campur aduk ini, perkataan Yesus dibantah dengan perkataan Paulus. Padahal Paulus orang bodoh yang berkeyakinan menyombongkan diri mengatasnamakan Tuhan, tapi dia tidak jelas. Mungkin itu, izin sedikit itu mungkin yang saya mau tanyakan. Kristus Yesus dengan Yesus Kristus tadi. Terima kasih Bang Zuma. Ya, sama-sama Dinda Dian Pratama. Masya Allah. Lanjutkan berkarya. Halo, selamat malam Saudara Predika. Selamat malam Bang. Ya, malam. Wah, bagus tuh tadi Pak Bang Zuma sama Bang Dian Pratama itu loh. Wah, bikin macam-macam ya. Digodok aja semua Alkitab itu, di blender begitu ya. Pokoknya ngomong apa aja yang seininya ya. Kalau saya begini, sarankan dulu Bang Zuma sama kawan-kawan yang ada di sini, kan bukaan kalian kan ini kitab suci Kristen ya. Jadi agak sedikit rendah hati lah. Sedikit rendah hati itu begini. Apapun pelajaran, apapun ilmu, ya apapun materi, ada metodenya. Nah, termasuk kitab Anda pasti ada metode memahaminya sampai orang belajar gitu kan. Ya, nah lalu Anda datang begini, datang ke kitab suci Kristen. Ingatlah,
sebelum kita ada pun, bahkan saat gereja lahir pun, itu kan sudah banyak orang-orang yang menyelidiki kitab suci, bahkan sampai muncul perguruan tinggi, sekolah teologi dan segala macam. Nah lalu mereka belajar, kemudian dengan ketundukan diri sampai sekian bulan, sekian tahun. Nah lalu tiba-tiba Anda datang begini lalu memberi makna sekali lagi itu lucu-lucuan karena terlalu jauh dari apa yang dimaksudkan teks, ya. Termasuk tadi apa itu Yesus Kristus, Kristus Yesus. Coba dipelajari dulu bahasa Yunani. Misalnya bahasa Yunani apa itu? Jadi ini berkasus genetif kah, akusatif kah, gitu kan? Nah, apakah kasusnya seperti ini? Nah, jadi dipelajari kalau dia kasus genetif, kasus akusatif, gitu kan? Nah, maknanya apa gitu? Nah, dari situlah Anda bisa mengambil rumusan atau kesimpulan. Tapi kalau tidak pernah belajar bahasa asli, ya kaidah-kaidah, unsur-unsur mempelajari bahasa Yunani, lalu memberikan makna, itu ngaco. Ya, ngaco itu. Serius, ya. Tadi nggak tahu ya, sorry, Dian Pratama ini ibu ya, Mbak ya. Afan Gurunda, sebentar, Afan Gurunda, saya cuma mau bikin nanya, Pak, kalau Anda tuh merasa berilmu, tinggal disanggah saja, Pak. Kan Bapak paham bahasa asli nih. Mohon maaf, Anda sanggah aja langsung. Ini kan mumpung ada Bang Zuma yang memberi jawaban sama kami. Oke? Nah, oke. Sekarang gini, kalau Bapak mau menyanggah, tolong disanggah kaidahnya bahasa aslinya apa? Kristus itu apa? Gitu loh. Kan enak kami mendengar. Kalau Bapak begitu ya, ngomong sama anak SD aja, Pak. Anak TK, Pak. Ngomong kayak gitu, Pak. Curhat, Bapak, Pak. Afan ya. Lanjut, silakan. Oke, justru saya tangkapinya begini, Mbak ya. Mbak bertanya di forum yang begini, gitu loh. Lalu Anda mempercayai itu tanpa kaidah. Mestinya begini, Mbak ya. Mestinya begini. Oh iya, dari mana sumbernya itu? Pak, Bapak bukan berhadapan dengan anak TK, Pak. Bapak berhadapan dengan orang yang mau belajar Lalu seperti kata Bang Zuma. percaya itu? Anda percaya itu? Mana? Loh. Sekarang Bapak bisa bahasa Yunani? Bisa. Oke, kalau begitu terangkan sama kami. Lanjut Bang Zuma, Ya. silakan. Oke, makasih Dinda. Ini saudara Predika satu kata aja, coba Anda jelaskan ke saya, kata Kristus. Kristus itu apa? Oke. Maknanya atau penggunaan katanya, karena begini ya, secara gramatikal- Semua disiplin Oke. ilmu yang bersangkutan dengan Saya sampaikan dulu ya, kata Bang Lukas, Zuma. kata Kristus ini. Silakan. Pertanyaannya Dian Pratama tadi, Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Bukan, jangan ke situ lagi. Anda kan udah mengurai sekarang Kristus itu apa? Berdasarkan disiplin Kristus ilmu itu yang kekristenan. diurapi. Yesus itu ya Allah adalah penyelamatku. Nah, itu arti dasarnya, gitu loh. Kristus itu apa, Bang? Kok jadi Yang dogma? diurapi. Oke. Bukan. Oke. Jadi Oke. begini, kalau Sabar. Sorry. Sabar, Bang. Nah, saya kan statusnya ingin bertanya nih sama orang yang lebih paham kan. Anda kan seakan-akan tadi mengurung semua penjabaran kami umat Islam tentang Bible, seakan-akan yang paham Bible itu adalah Anda. Kata saudara saya, Kristus adalah yang diurapi, betul? Oke. Oke, boleh enggak Anda bacakan saya Lukas 2 nomor 11 dengan makna Kristus ini? Silakan. Silakan baca, lalu kita bicarakan. Anda yang baca. Nah, Anda buka teks. Anda kan yang tahu katanya. Saya cuma menunjukkan Lukas 2 nomor 11 dengan data Kristus adalah yang diurapi. Coba. Oke, baik ya. Ya, silakan. Saya akan jawab itu Bang Zuma ya. Tapi saya sedang mengejar dulu penggunaan Kristus Yesus kan dan Yesus Kristus. Sudah mengarah ke sana poinnya. Saya akan jawab. Poinnya Tapi kami ini yang katanya nggak paham Saya bilang gini, Bible. Bang Zuma, belajar dulu bahasa asli. Jadi di bahasa asli ini saya mau uji keilmuan saudara-saudara kami Kristen yang merasa lebih pintar. Diterangkan, menerangkan. Silakan. Diterangkan, menerangkan. Kristus, Nah, sekarang dengar. mana yang diterangkan? Kristus mana yang katanya menerangkan? tadi. Itu kata bahasa. Yang Kristus Abang itu yang sampaikan diurapi. Itu makna. Silakan Anda bacakan saya Lukas 2:11, silakan. Bahasa enggak tahu. Silakan Anda jelaskan ke Jadi, saya. dalam bahasa Yunani, Jelaskan bahasa setelah Yunani, Anda ada baca Lukas gendernya, 2:11, ada saudaraku. kasusnya. Ini bukan gereja, maaf. Bukan. Coba Anda baca Karena- Lukas 2 nomor 11. Oke, saya baca. Anda Ya. menerangkan ya. Hari Saya ini tidak terakhir menjelaskan. bagi- Saya hanya ingin dengar
bagaimana Anda melilit mau lidah menjelaskan. Anda? Silakan. Nah. Silakan. Oke, lihat ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu, Coba Anda tadi ganti Kristus menjadi apa tadi? Kristus adalah? yang diurapi. Oke, ganti Dasarnya, Kristus oke. yang diurapi. Coba. Loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Nah. Bang Cuma, Sabar lihat, dulu. Enggak. Lihat Sabar di situ koma. Oke, Anda tunjukkan kesalahan besar. Ada di situ koma. Oke, baik. Oke, Apakah jadi- dalam bahasa Yunani mengenal tanda koma? Oh, Anda mau bilang ini ada koma titik di situ. Saya bertanya kepada saudara yang lebih hebat nih. Apakah bahasa Yunani mengenal tanda koma? Tanda koma ada. Di mana? Tanda Coba baca tunjukkan. ada. Coba tunjukkan tanda koma dalam bahasa Yunani. Oke. Ya. Silakan. Jadi Anda boleh jangan buka kira kamera. bahwa di Yunani tidak ada koma. Silakan. Gitu loh. Buka di Silakan. situ, tunjukkan di situ. Loh, kok jadi saya? Kok jadi saya? Jadi Anda, kalau begitu Bang Cuma, maka bagi Anda tidak ada penggalan kalimat dari semua Hei, kitab PB. Saudara, tolong Masa tidak ada tunjukkan. karena Anda menyangkali koma? Tidak ada. Tidak ada itu Anda salah besar tadi. Tolong tunjukkan kata atau tanda koma dalam tataran bahasa Yunani. Silakan. Oh, oke. Ya, jadi menurut Anda tidak ada arti koma dan titik? Anda lah yang menjelaskan. Itu kan bukan saya. saya. Saya tidak buka di situ bahasa Yunani kan. Eh, di- Nah, itu Coba. makanya Bang Cuma, dipahami dulu pertanyaan Mbak Dian ini, Dian Pratama, dia Afan Gurunda. Sebentar. Tadi Afan Gurunda. mana? Anda menyerang saya ini. Kan mana? Sebentar, Predeka, izin Bang Oke, Cuma. silakan. Anda menyerang saya. Coba tolong bacakan. Anda kan bisa bahasa Yunani. Anda Ya. bilang begitu. Coba bacakan Lukas 2 nomor 11 pakai bahasa Yunaninya, Bang. Silakan, Bang. Tunjukkan aja di situ. Loh, gimana nih, Bang? Tadi Anda berkoar-koar seolah-olah Anda bisa bahasa Yunani. Saya sudah bilang. Ya. Tahu atau tidak? Sudah, sekarang ini aja gampang. Oke, saya baca Anda bisa ya. tidak Dengar bahasa aja, Yunani. Dengar, saya buka. Anda Dengar bisa aja. tidak bahasa Yunani, Bang. Oke, saya baca. Anda Oke. bisa tidak bahasa Yunani, coba. Silakan. Oke, saya baca ya. Bisa atau tidak? Bisa Coba, atau tidak? Oke, Bisa. saya baca. Ya bahasa Yunani ya? Oke, baik. Berarti Oke. kan ada bahasa Yunanimu di situ? Enggak. Papa Udah baca ada? aja. Oke. Oh, saya baca. Iya, bahasa Yunani dengarin ya. aja Oke. Oh, iya. Oh, dengarin aja. Oh, Anda pikir. Oti etexte umin someron soter os estin Christos kurios en polei David. Mana Oke. komanya, Pak? Mana komanya? Oh, kamu mau lihat koma? Mana komanya? Oh. Dalam Anda King lari James lagi, Version mana tidak ada komanya? koma, Pak. Pak, sebentar. Dalam Nah, King saya James bisa baca Version, ya. sebentar. Saya sudah bisa Dalam baca King ya. James Version tidak ada koma. Tidak ada koma dalam King James Version. Jangan ngadi-ngadi, tidak ada Bapak. koma dalam King James Version. Iya, dalam bahasa Yunani juga nggak ada koma, Pak. Baca, mana yang King James? Bapak. Oh, saya punya, Pak. Saya pastikan punya, Pak. Saya, Pak. Oke, tapi Anda nggak bisa Di baca aplikasi bahasa Yunani. Bible jelas-jelas kok. Dalam versi bahasa Inggris King James tidak ada koma, Pak. Jangan bikin Oh, malu, tidak ada Bapak. koma. Lalu tidak ada Itu koma, lalu apa? akal-akalan LAI, Pak. Buka, Bapak. Coba. Original teksnya Bapak buka. Coba. Silakan tunjukkan sama kami mana komanya. Original teks itu. Mana Original teks yang komanya mana yang dalam Anda original maksud? teks? Ada atau tidak? Ada di sana Ada atau tanda-tanda tidak? baca. Ada atau tidak? Atau ini jawabannya. Nah, sekarang saya tanya Anda. Mana ataunya? Mana di situ? komanya mana? Coba Kristo Mana? di situ kasusnya apa? Loh, kok Nah, Kristo? saya tanya dulu Anda. Kalau Koma Anda itu mau kejar apa, saya, Pak? Tanda koma, Pak. Kasusnya. Koma. Tahu nggak Koma kasus itu apa dalam bahasa sih? Yunani? Koma, Oke, ya. koma apa, Pak? Koma, Pak? Kasusnya apa di situ? Kristo di Loh, situ kok apa? kasus? Tanda baca ini, Pak. Kok Makanya kasus? begini. Sudah Kalau berarti Bang Anda Suma. mau bertanya, Ini ngakal-ngakalin Bang Suma. kalau Lanjut Anda Bang mau Suma. bertahan, Silakan Dinda, lanjut aja Dinda. kalau mau Enggak, teman diskusi Anda itu dari tidak dulu. jujur, Lanjut. Pak. belajar aja Pak, unsur bahasa Yunani. LAI itu ada aplikasi Bible di Indonesia. Ada 300 lebih versi, ya. Saya sudah baca yang make koma itu versi TB. Di situ begini tertulis, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma, Tuhan di kota Daud.
Anda cek di dalam versi King James. Tidak Oke, ada baik-baik, ya. Christ the word. Bapak buka itu. Yo, Bapak buka. saya tunjukkan kepada Anda ya. Mana bahasa Yunani Oke, ya, silakan. saya jelaskan aja kepada Anda bahasa Nggak usah Yunani. dijelasin Pak. Tunjukin dulu Pak. Apanya? Tunjukin dulu, Pak. Saya jelasin. Oke, jangan dipotong ya. Tunjukin. Saya tidak perlu penjelasan. Saya minta data. Silakan. Lukas 2 nomor 11. Oke, Lukas 2. Mana dalam Saya bahasa? jelaskan kasusnya. Jangan dijelasin, Pak. Apa Jangan bisa dijelasin. terjadi begitu. Sudah, oke, ini giliran saya ya. Pakai data, Jadi bahasa Pak. aslinya begini. Christos Kurios, oke? Mana Dua komanya? kata benda. Mana Jangan komanya? dipotong, jangan Saya dipotong. kejar. Mana komanya? Mana komanya? Dari mana itu koma? Berarti salah ini LAI. Bah, bukan salah. Anda mau ke Apa kaidah penerjemahan, Pak? Ada dua Apa kata kaidah kerja. penerjemahan? Ah. Apa kaidah penerjemahan, Pak? Kita ngomong aja sendiri. Loh, Anda berarti gagal menunjukkan itu tidak ada Bukan, koma saya dalam mau original ngomong. text. Saya Ada mau atau ngomong, tidak? Anda diam. Ada atau tidak? Sudah, diam lah. biar saya Ada ngomong. atau tidak? Nah kan, Ada atau tidak komanya original text? dari mana itu koma? Biar saya Ada atau jelaskan. tidak? Sejak kapan kaidah penerjemahan menambah koma sendiri oleh translator? Sejak kapan, Pak? Udah biar saya jelaskan. Udah, tolong diam ya. Oke, kalau tidak tahu, biar saya kasih tahu kaidah bahasa Yunani dalam bagian itu. Hanya saja sederhana itu aja. Oke ya. Jadi di situ ada dua kata Christos dan Kurios. Sama-sama berakhiran os, ya. Jadi sama-sama berakhiran os, maka ketika dua kata berakhiran os itu adalah dua nominatif. Ketika itu kita sebutkan nominatif, seringkali dalam bahasa Indonesia disebutkan itu sebagai subjeknya. Nah, Kristus, maka terjemahan dia Kristus, Kurios itu Tuhan. Jadi Kristus adalah satu, Kurios adalah satu makna. Maka dalam maksud LAI, Kristus yaitu Kristus yaitu Kurios, gitu loh. Jadi bukan Kristus Kurios disambung terus. Nominatif itu dua. Kasusnya nominatif, os ada dua di situ. Nah, Kaidahnya dari mana itu, Pak? Ya. Kenapa dalam bahasa Inggris tidak seperti itu, Pak? Nih, Tidak saya bacakan ya. kan Izin begini. sebentar, saya bacakan dulu ya. Dalam bahasa Oh. King James ya. For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord. Gak pakai koma di situ. Christ pakai artikel the. Oke, Christ coba. the Lord. Oke, jelaskan ke saya apa disebut dengan Christ the Lord. Loh, berarti orang yang diurapi Tuhan. Gimana sih, Pak Nah, ini? Oke, saya mau tanya, arti bahasa Indonesia Christ the Lord, apa artinya? Loh, orang yang diurapi Tuhan Tidak gimana ada sih, orang Pak? di situ. Lah. Literal dulu, Jadi literalnya, sebentar. Christ. Jadi Bapak tanya, Christ saya the tadi Lord. kan pertanyaan Apa sudah Anda artinya jawab Christ dengan the Bang Lord? Suma. Sebentar, saya tanya. Nah. Yang dimaksud Kristus itu apa, Pak? Oh, udah lari kan? Christ the yang Lord dimaksud Kristus aja itu Anda nggak apa? bisa jelaskan karena Kristus itu jelas apa? Dijawab Christ the dulu. Lord memberikan makna, ya kan? Kristus Tuhan. Bang! Jadi Kristus itu yaitu Tuhan. Jadi kata Bung. itu sudah Bung! Anda tadi bilang yang diurapi. Parah. Jadi Yang diurapi, kenapa sekarang Tuhan? Tuhan. Aduh, lanjut Bang Suma. Jadi memang Kristen dimanapun kalau diskusi itu tujuannya untuk menyesatkan, bukan untuk membuat orang cerdas. Bukan Bang Zuma. Saudara Kalimat Freddy. kalimat Anda itu justru Anda menyesatkan, Anda ngerti kaidah. Saudara Saya mau tanya Freddy. Anda, tadi kata Saudara- Kristus itu. coba Saudara parsing. Freddy, Coba, dengar Bang saya. Zuma, parsing dulu, parsing itu. Saudara Freddy dengar saya, Kristus dengarkan dan saya. Kurios, coba. Saudara Ngerti dengarkan nggak? saya. Ketika Oke. kita berbicara Oke, mengenai coba ya, kita masuk Kristus, kaidah bahasa Yunani dulu. Kristus Ngerti nggak? itu Kristus dan manusia, Kurios. bukan Tuhan. Gimana? Makanya kalau Anda masuk di dalam bahasa Yunani itu, kata Kyrios itu apa? Itu merujuk kepada Tuhan, bukan Lord, bukan kemudian dia berbicara mengenai God. Bukan, tetapi itu adalah Saya tanya, Bang Tuhan. Zuma, apakah semua kata Kurios itu mengartikan seperti yang Bang Zuma bilang? Di situ bukan Kyrios, di situ Kyrios. Bedanya? Ya, beda dong. Coba, Anda harus apa memahami bedanya dulu Kyrios dengan bahwa Kurios? yang Lalu dimaksud abang di bilang sini itu bukan adalah Kurios. kembali kepada oknum yang disebut, kembali kepada Kristus yang diurapi ini.
dia adalah Tuhan di kota Daud, bukan Oke, Tuhan. jadi bukan Kyrios, bukan Kyrios. Tapi bukan Tuhan, dia adalah Tuhan di kota Daud. Maka terjemahan yang sesungguhnya adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi. Siapa yang diurapi ini? Tuhan di kota Daud. Oh, oke, makasih Bang Zumaya. Kita mulai tertib. Gini. Bukan Tuhan, Oke, tapi sekarang Anda Tuhan. sudah mulai Dia itu longgar, Tuhan, kan? dia Tuhan Tadi di kan kota Daud. Anda menggabung-gabungkan. Kalau Sekarang Anda sudah longgar. memaksakan, Apa-apa, saya ikuti dulu. saudara, kalau Anda memaksakan di situ ada tanda koma, tetap aja dia hanya Tuhan di kota Daud, bukan Oke, Tuhan. Apakah semua penggunaan Kalau Kyrios adalah kalau Tuhan? Anda memaksakan itu Tuhan, maka maksudnya hilangkan tanda komanya, karena ada yang diurapi, ada yang mengurapi. Dan ingat, dalam kaidah Yahudi bukan hanya Yesus yang Kristus. Saul juga Kristus, Daud juga Kristus, banyak Betul, Kristus di tengah-tengah. betul. Nah, Itu makanya betul, Bang apakah Guna, itu betul. apakah kemudian mereka disebut Tuhan? Oke. Nah, yang menyebut Tuhan itu malaikat. Bayangkan itu malaikat. Masolang generasi. Saya ulang lagi. Coba. Yang disebut Kristus bagi Yahudi, apakah mereka Tuhan? Sekarang gini Bang Zuma, saya akan jawab itu. Jangan dikira saya lari. Yang dikutip Bang Zuma di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11 itu pernyataan malaikat. Malaikat Oke. mengatakan Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan, Oke, dari tapi mana Anda Tuhan. bilang Tuhan? Dari Karena mana semua yang Kristus itu manusia. Tidak Oke. ada Kristus itu Tuhan. Sekarang Makanya pelan-pelan, Bang dikatakan Kores Kristus, Oke, Saul sekarang Kristus, pelan-pelan. Daud Kristus, Oke, Elisa baik. Kristus, Salomo Kristus. Kenapa hanya Yesus kemudian disebut embel-embel Kristus oleh Kristen? Karena Kristen itu sudah didoktrin Kristus itu Tuhan. Padahal Kristus itu adalah manusia yang Baik. spesial, yang Oke, diurapi oleh Tuhan. Oke, baik ya. Kata Kyrios atau Kristus. Oh, Kristus tadi ya. Kata Kristus yang disandangkan kepada Yesus, jelas kita tahu itu dari pemberitaan para rasul, dari pemberitaan yang menulis kitab suci, mereka menyandangkan Yesus itu sebagai Kristus. Nah, lalu dalam pemberitaan mereka, Kristus yang dimaksud adalah Kristus yang menggenapi nubuat perjanjian lama akan kedatangan. Jangan dipotong. Apalah Kristen Dia ini kalau tanya menjelaskan. di dalam Allahu para Akbar. rasul, dalam kisah para rasul, bahwa Yesus sebagai Kristus berbeda dengan yang Anda sebutkan, yang lain itu pun diurapi, berbeda sebab Yesus dinubuatkan para nabi, dinubuatkan oleh perjanjian lama sebagai penggenap, sebagai penyelamat. Gitu loh. Penipu, pembohong, Anda Kata berbohong Jerusalem lagi. itu apa, Bang? Saya udah mulai jengkel ini, Bang. Enggak. Oh, enggak apa-apa. Anda jengkel. Udah mulai. saya bisa jengkel. Bang Zuma, Bang Udah Zuma. udah mulai Dia, jengkel saya nih. Pak, izin Bang Zuma sedikit. Penipu. Pak, Silakan, silakan. Pak Predika, Anda baca Penyakitnya KPR belum sembuh. 13:23, Pak. Kenapa? Yesus itu dinubuatkan menjadi juru selamat bagi bangsa Israel. Itu kata Oh. Paulus. Oke, Dan baik. dari keturunannya lah, ya, Theos telah membangkitkan seorang juru selamat bagi Israel, bukan bagi Anda. Oke, baik. Gimana baik. sih? Baik. Sekarang Anda Dijawab terima dulu. Yesus juru selamat ya. Oke, baik. Bagi bangsa Israel. Iya, memang teksnya bilang Yesus juru selamat. Anda Oke, orang itu Israel dulu. bukan? Poin itu dulu. Yesus Anda orang itu Israel tidak- atau Udah, bukan? udah Oke ya. dilemparkan Nah, aja ke sekarang neraka kita penipu tanya begini. peruntukannya. Tapi Udah poinnya mulai jelas jengkel, ya. aku udah emosi Dian, dah. Mbak Dian ya, sorry ya. Dah, kamu ke gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Kita udah kasih kesempatan, dia malah semakin menggila. Katanya dia Kristus, beda dengan Kristus yang lain. Karena Kristus dia ini sudah dinubuatkan dari kitab-kitab terdahulu. Memang pandai kali menipu orang-orang ini. Memang dicetak untuk nipu orang gitu loh. Dicetak untuk menyesatkan manusia. Ya Kristus itu yang manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda tidak mau menggunakan diurapi Tuhan, ya yang diurapi Tuhan di kota Daud. Antara kata Tuhan dengan di kota Daud, jangan Anda putuskan. Serba salah kan? Mau menipu tapi tidak bisa. Dipretelin, ujung-ujungnya doktrin kan? Dia adalah Kristus yang berbeda dengan Kristus yang lain. Matamu suwe. Itulah kau yang disebut dalam Al-Quran. Kalian itu mau menyesatkan manusia. Ya,
Sama kalian itu. Ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawan iblis yang menghantarkan manusia durhaka kepada Tuhannya. No. Jadi orang-orang kafir ini adalah tangan kanannya iblis untuk mendurhakai Tuhan. Mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan si Kristus. Parah kali. Parah kali memang. Kristus dipretelin gitu loh. Kristus itu orang yang diurapi. Dan orang yang diurapi itu bukan cuma Yesus, banyak orang yang diurapi. Tetapi karena Yesuslah toko yang dipakai, yang mereka jual, bukan nama yang lain. Kamu diturunkan saudara Fredika, ilmumu itu masih ilmu yang dulu. Ilmu membodohi orang, menipu orang. Anda kemudian mengatakan apa di kalimat terakhir? Kristus Yesus itu beda dengan Kristus yang lain. Nenekmu kiper. Lantas apa alasannya kau mengatakan dia itu beda dengan Kristus yang lain? Karena dia sudah dinubuatkan. Dinubuatkan matamu suwe. Dinubuatkan sama nenekmu. Dinubuatkan menjadi apa? Menjadi Tuhan bagi orang Kristen yang mati terkutuk. Gitu maksud lo? Kirain kau sudah waras Pradika, ternyata kau masih gila kayak dulu. Sok pintar, sok paten ditanya Kristus apa? Saya belum naik level pembahasannya loh. Masih kubiarkan kau. Aku mau lihat kau itu masih kayak dulu atau sudah berubah. Ternyata masih kayak dulu. Predika. Cobalah kau pintar dulu, kau belajar dulu. Aku kasih waktu kau 5 tahun. Setelah kau belajar betul-betul, nanti kau cari kami lagi di sini, ya. Nah, sementara kau jadi petani kemangi dulu. Tidak ada yang takut samamu, tidak ada. Kami butuh orang yang berilmu, bukan orang yang menipu. Daripada kau kumaki di atas ini, mending kau di bawah. Ya, saya nggak suka sama pembohong, penipu, udah bodoh, sombong lagi. Datang-datang, ini tidak mengerti. Kau tahu tidak itu yang kau baca Yunani itu? Kalau saya mau tegur itu salah kau baca tadi itu. Caranya membaca itu kau cuma translate aja ke dalam bahasa Indonesia dari terjemahan Yunani itu tadi. Kau sok pintar di hadapanku lagi. Kau belajar dulu, Fredika, kau belajar dulu. Ya, dan ingat pesan saya, sering-sering kau cuci kulupmu itu, biar kau otakmu nggak terkontaminasi dari kulup. Kulupmu tertutup, otakmu tertutup. Oke? Seperti itu ya, Predika. Kalau kau sudah pintar 5 tahun ke depan baru kau datang sini. Otakmu masih minim, ilmumu masih ilmu doktrin dogma. Kau lihat di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Mesias atau Kristos bertaburan di situ, dan tak ada sedikit pun dari mereka menuhankan kemudian Kristus yang ada pada mereka. Hanya kau itu karena kau ajaran dari Barat, bukan ajaran dari Yahudi. Sekira begitu sahabatku sekalian, saya rehat sejenak, kita mau zuhur. Silakan kalau masih mau yang berdiskusi, kalau mau berdiskusi dengan siapa Predika, ya silakan dinaikkan. Yang penting saya udah tutup kuping, karena tahan kalau penipuan orang sombong, bodoh, bahlul, dongo di depan saya itu biasa mau ku lempar sendal mulutnya. Gak betah saya dengan kebohongan itu, apalagi apalagi kebohongan yang disusun kata-kata rapi biar dianggap seperti kebenaran. Bagi saya itu lebih baik ku lempar orang itu pakai teh ayam mulutnya daripada saya dengarkan. Silakan, saya tutup mic saya. Lanjut, saya ibadah dulu. Masya Allah. Jadi izin, kalau Predika memang rujukannya harus kita luruskan dengan kritik teks ya. Tapi beliau ini sok-sokan bisa bahasa Yunani. Tapi teman-teman izin dan juga Gurunda, kalau yang dibahas adalah kurios, tapi saya bukan ke Kristusnya. Kristus itu sudah pakemnya. Kristus itu Mesias. Mesias ini keluar dari bahasa Ibrani. Mesias adalah yang diurapi. Ya termasuk Salomo, Daud tadi yang sudah dijelaskan oleh Gurunda itu adalah Mesias. Nah tapi dibantah oleh Freddy, katanya cuman Yesus yang Mesias paket spesial tanpa telur, atau bukan hanya telur, bukan telur ayam, telur bebek, tapi telur onta. Onta bertelur.
ya kalkun lah ya, ayam kalkun yang telurnya mungkin spesial membuat Yesus, yang Kristus ini berbeda, spesial gitu ya. Tapi kalau kita rujukan dalam kritik teks, pemahaman yang fundamental adalah tentang kurios. Kemarin mungkin teman-teman sudah pernah ikutin materi saya untuk mencerdaskan, membuat akal saudara-saudara Kristen ini berfungsi, yang dimana di Yohanes pasal 4 nomor 11 di situ dikatakan perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tuhan, apakah engkau punya timba? Kalau frase kalimat ini, manusia yang cerdas pasti mengatakan perempuan Samaria ini PA. Sudah tahu dia berbicara, dia melihat Yesus manusia, dia tanyakan, tidak salah, apakah engkau punya timba untuk mengambil air di sumur itu, air suci. Tetapi terjemahan ini yang membuat kita manusia yang diberikan kecerdasan, apakah kita tidak berpikir ini adalah terjemahan yang salah? Perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan, apakah engkau punya timba? Ini PA gitu loh. Kalau dalam bahasa Inggris itu bukan Tuhan yang God. God itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Kalau Lord, Tuhan, kita ambil saja itu, atau sure, itu tulisannya kan. Sehingga orang Indonesia ini kalau melihat kata Tuhan, wah ini God, tapi bukan God yang diterjemahkan, melainkan Lord. Nah, begitu pun juga dengan kurios ini. Nah, yang lebih aneh lagi, perempuan Samaria ini di nomor 19, dia memanggilnya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi. Coba, kalau Tuhan adalah seorang nabi, aduh buntu otak kita. Kita nggak akan berkembang menjadi makhluk sosial yang lebih mulia daripada binatang yang makhluk juga. Ini, makanya dalam hal ini saudara-saudara Kristen hanya mengatakan sesuatu yang menurut pemahamannya itu secara NPD, apa itu? Narcissistic Personality Disorder. Hanya mau didengarkan, pokoknya Yesus Tuhan. Kalau ternyata Tuhan ditanyakan, apakah engkau punya timba? Timba itu ember. Buat apa Tuhan itu mau pakai ember? Nah, ini pemahaman yang ya kita bisa rujukan menggunakan akal sehat berpikir kita, yang betulnya adalah Tuhan di situ. Tapi LAI yang mengatakan bodoh amat, sama seperti si Fredika tadi, bodoh amat, amat bodoh gitu kan. Nah, ini saudara-saudara yang pengen kita sampaikan di sini, berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen, kita diperlihatkan apapun yang kita narasikan, kita ini sebagai umat Islam, mereka akan menyalahkan. Tapi pada frase-frase tertentu, mereka tidak akan bisa mengatakan kita salah. Kalau dalam pemahaman pembuktiannya, Bible ini yang dicetak oleh LAI tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan ditanya apakah engkau punya timba, tidak masuk akal. Terlebih lagi, saudara Kristen mungkin tidak bisa membedakan kondisi perempuan Samaria ini melihat Yesus, sudah pasti dia manusia, sehingga bisa bercakap-cakap. Jadi yang dilihat oleh perempuan Samaria, Yesus ini manusia yang bisa berdialog dengan dia. Kebetulan karena di sumur, kalau melihat dari persepsi orang Kristen, saudara Kristen, kalau Yesus ini masuk ke toilet, kan gitu kan? Kalau Yesus masuk ke toilet, orang Kristen akan mengatakan itu manusianya yang ke toilet, entah dia kencing, entah dia BAB. Itu manusianya, kata Kristen. Kalau kita melihat dari konteks perempuan Samaria, apa pendapat perempuan Samaria dalam LAI ini? Tuhan sedang di toilet. Dia tidak mengatakan manusia yang ke toilet, karena dia sudah memanggil Yesus Tuhan. Lalu kalau Tuhan ke toilet, apakah Tuhan ini punya dubur? La haula wala quwwata illa billah. Jangan gitu, Afan. Tapi saya mau membela juga, karena versi terjemahan di Indonesia kan banyak kan gitu. Versi ini disebut Tuhan masih di situ kok.
versi Salber betul. Tuhan. Versi King James Yohanes 4:15 kan bicara Tuhan juga. Tuhan Betul. itu. Versi Salber Yohanes 4:19 tuh bahasa Inggris King James tuh Kang Dito. Makanya memang masalahnya kan Kristen nggak pernah baca. Dia anggap TB itu yang paling apa ya? Bible yang paling apa ya? Ya karena paling lama ya. Iya. Paling lama ya. Dia nggak baca itu Selber, AYT, BMKI, TSI, MILT, ILT, APB, apalagi 300 kok versinya terjemahannya kok. Ya. Jadi begini, Ustaz Dian. Jadi begini. Saya pakai narasinya Oten ya. Jadi begini saudara. Pokoknya Yesus Tuhan. Itu dulu dalam dogmanya. Pokoknya Yesus Tuhan. Maka bagaimana mengkanter istilah pokoknya ini? Kan itu. Kalau sesuatu yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan. Firman itu Tuhan itu. Jadi Tuhan sang sumber ini berkehendak yaitu berfirman atau firmannya pribadi yang berbeda ini keluar daripada Tuhan. Dan firman ini adalah Tuhan. Karena dia keluar daripada sang sumber yang Tuhan. Jadi kita ambil poinnya yang terpenting. Sesuatu yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan. Betul? Kalau kata perempuan Samaria tadi, waktu dia melihat Yesus yang masuk ke toilet, pasti dia BAB. Kan gitu. Maaf ya, saya nggak mengucat ya. Karena pedoman teologisnya adalah sesuatu yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan. Maka Yesus yang ke toilet tadi yang dikatakan perempuan Samaria ini Tuhan sedang BAB, yang keluar itu Tuhan atau bukan ya? Jadi kayak mana membayangkan Tuhan yang sedang mengambang? Tapi Kang Dito lupa tadi kata Bang Zuma, Gurunda Zuma, bahwasanya kesaksian Yesus saja untuk dirinya yang ditolak, apalagi kesaksian Kristen. Kan lucu. Iya. Itu dari teologis bahwa yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan, maka semuanya sudah terkanter. Maka kalian bayangkan itu Tuhan yang di toilet dia mengeluarkan sesuatu, apakah itu Tuhan? Kalian sendiri yang saudara-saudara Kristen harus bayangkan itu bagaimana dia bentuknya, itu kan panjangkah, pendekkah, besarkah, kecilkah? Jadi di situ pemahaman kalau kita menggunakan rasional berpikir. Nah, terkait dengan revisi, ini yang tepat kita harus bedah. Kalau kita tahu semuanya, teman-teman yang Muslim sering mendengarkan kita berdialog, saudara-saudara Kristen menjawab Yohanes 13 nomor 13, aku guru dan Tuhan, itu yang menjadi dalil bahwa satu-satunya dalil yang mengatakan Yesus ini Tuhan. Yohanes 13 nomor 13. Tapi kalau kita lihat dari rujukan revisi sebelum direvisi, atau katakanlah di terjemahan sebelumnya, itu adalah Tuhan, junjungan. Tuhan, junjungan, itu bukan Tuhan. Tapi kemudian direvisi menjadi Tuhan. Kalimat Tuhan ini yang dikejar supaya Yesus itu mengaku, betul katamu, aku guru dan Tuhan. Tapi kalau kita melihat di Matius 22 nomor 44, apa katanya di sana? Jadi kalau di Matius 22 nomor 44 ini versi terjemahan lama, di situ dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ya Tuhan. Karena ini sudah menjadi ketahuan, makanya direvisi. Revisiannya menjadi Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Karena orang pintar harus kritis kan? Kita lihat original teks, apa katanya di sana? Kurios epo kurios. Sama-sama kurios. Kalau kurios itu Tuhan, harusnya Tuhan yang berfirman kepada Tuhan. Apakah ada Tuhan berfirman? Jadi maju kena, mundur kena. Pemahamannya Yohanes 13 nomor 13, Tuhan direvisi menjadi Tuhan. Matius 22:44, yang Tuhan direvisi jadi Tuhan. Tidakkah kalian berpikir? Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat Muslim,
Buat apa kita mau tertarik dengan misionaris yang mengatakan, ayo masuk Kristen, supaya kalian sudah pintar dijadikan bodoh gitu maksudnya. Jadi itu ya, mohon maaf kalau ini suatu kebenaran, kalau saudara Kristen mau membantah silakan naik. Tapi ini kita mau diskusi, ada tema yang disediakan oleh host, siapa yang mengutuk Yesus. Kalau tentang tadi predika yang sok pintar kritik teks hadapi saya, tapi nantilah, mungkin di tempat dan waktu yang lain. Nah ini ada Pak saudara kita, Bro Arom, apakah sudah mau menyiapkan diri sebelum duhur ya, dan puasa sudah mulai dekat Ramadan. Mudah-mudahan bisa login beliau ya, amin. Gitu, Bang Arom, selamat sore. Kemarin saya bilang sama Nora, aku bilang bisa nggak sih, kan syaratnya kan berikrar, tapi kan tidak mungkin meninggalkan rezeki kan, maksudnya bisa nggak tetap mendapatkan rezekinya gitu sambil menunggu pekerjaan yang tetap gitu, Kang Dito kemarin saya tanya. Oh ya udah, aku jawab lah itu, aku makili itu Nora, aku saudaranya ya kan, aku kakaknya kan. Jadi aku harus kasih tahu nih samamu meskipun pahit ya. Kalau orang mendapatkan rezeki yang sudah tahu itu kebenaran yang dibengkokkan, berarti rezeki itu akan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita ini menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian menerima menjadi beriman, maka bisa dikatakan rezeki itu bukan datang dari Tuhan, tapi rezeki itu datang dari setan. Karena yang kita yakini bahwa misteri ilahi itu jodoh, pati, rezeki ini adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kalau itu yang manusia, Gini Kang Dito. Aku paham, aku paham. Makanya aku mau kasih taunya saja. Gini, sebentar dulu Kang Dito. Sebentar Kang Dito. Manusia itu bisa hidup nggak makan, nggak minum selama 3 hari doang. Mati habis itu kalau nggak makan nggak minum. Nah, sedangkan hidup itu kan butuh makan dan minum. Ketika tidak punya penghasilan kan tidak bisa makan dan minum, iya toh. Nah, nggak mungkin juga Tuhan mau umatnya itu mati kan, hambanya itu mati kan dengan kesia-siaan. Itu kan harus dipikirkan juga agar tidak menentang juga gitu. Aram, jangan bilang iya. pastilah berapa banyak pengangguran bertahun-tahun nggak kerja. Hidup aja mereka, gimana sih? Hidup dengan kekurangan itu sama aja mati di dunia. Loh, gimana mati, orang masih hidup juga kok. Aku udah pernah ngalamin nggak punya duit, hidup aja aku sampai sekarang. Berarti beda ini, beda case ini. Jadi Ustadz Dian, jadi gini. Hidup itu kan kita harus menikmati. Cara menikmatinya gimana? Cara menikmatinya ya harus kita punya pegangan. Ini bicaranya gitu. tadi takut mati, sekarang menikmati. Ya, gimana ceritanya nih Pak Arom? Ini aja. Ketika kau nggak bisa menikmati hidup, berarti kau hidupnya sama aja kayak mati. Waduh, kalau begitu berarti selesai ini perkara ini. Nggak ada lagi pengorbanan kalau begitu. Oke, gini Bro Arom. Orang Islam itu dengan apa yang kamu pikirkan, jelas kamu masih belum menerima Islam. Kenapa? Orang Islam itu yang pastinya berserah diri. Yang paling penting tentang kematian. Kematian itu diterangkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Begitupun juga kita. Kematian yang pasti itu kita nggak tahu, nggak ada tanda-tandanya. Yang jelas kalau sudah nyampe, ya kita nggak bisa menunda nggak bisa. Orang yang berserah diri, orang yang Islam, yang percaya atau beriman kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang mutlak kita sembah, yang kita yakini maha mengetahui, maha adil, sehingga kita umatnya, makhluknya, yang ciptaannya ini diberikan pedoman yaitu Al-Quran sebagaimana yang diberikan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, untuk menjadikan kita ini orang-orang yang berserah diri,
dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh nabinya, Nabi Muhammad. Kalau orang belum berserah diri atau ikhlas namanya, kenapa sih surah Al-Ikhlas itu kok nggak nyambung sepertinya dengan isinya? Kenapa ikhlas judulnya, nama surahnya, padahal tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Di dalamnya kul huwallahu ahad. Ada nggak ikhlasnya di sana? Nggak ada, tapi nama surahnya adalah surah Al-Ikhlas. Ikhlas inilah yang menjadi paling poin penting. Contoh, kalau kita sudah ikhlas, ada nggak kita akan ingat-ingat, aku udah beri kau loh, masa kau nggak beri aku? Itu nggak ikhlas, namanya pamrih, kan itu. Begitupun juga Allah memberikan ketetapan kepada kita, yaitu takdir. Kalau Allah sudah, Arom, nanti kau bulan Maret ya, siap-siap ya. Dia nggak mengasih tahu ke Arom Maret, tapi ujuk-ujuk Maret itu langsung malaikat datang, langsung sebut nyawa, cepret. Waduh, udah waktunya, nggak bisa aku lagi ini. Jadi kayak gitu. Jadi rezeki, jodoh, mati itu ketetapan. Jadi kita nggak perlu pusing, kita hanya minta kepada Allah, ya Allah berkahi umur, kan gitu. Berkahilah apa yang menjadi jalan hidupku, ya Allah. Ridholah, berikan keridoanmu ya Allah untuk mengais rezeki. Kalau ternyata kamu sudah tahu tetap berpenghasilan di sana, tidak mengatakan sesuatu yang benar. Al-Quran mengatakan hak, katakan hak, batil, katakan batil. Jangan mencampurkan satu dengan yang lainnya. Ya kalau perut kita ini diisi yang campur, waduh nanti diminta pertanggungjawaban itu. Jadi kalau memang mau nih, kan saya nggak tahu apakah benar atau cuman bercandaan. Kalau memang jodohnya, kami senang. Tapi ingat, kami akan bentengi saudari kami. Jangan nanti pura-pura udah menikahi akhirnya diajak lah ke sana. Woi, ya, hadapin kami dulu. Jadi nggak kayak gitu ya, Bro Arom ya. Jangan takut, di dunia ini Allah sudah mengaturnya tentang rezeki, mati, jodoh. Yang penting kita jalan ikhtiar namanya. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Kenapa umat Islam itu kalau sholat ihdinas shiratal mustaqim, minta jalan yang lurus, kan gitu katanya kan. Tapi di kalimat yang sebelumnya ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Meminta. Aku meminta pertolongan darimu ya Allah. Berikanlah jalan yang lurus supaya kita apa? Iya Bunda, lanjut Bunda. Bunda Rahma, silakan. Jadi kita, kalau kita melihat ya saudara kita ini ya, lebih banyak kejar dunianya. Padahal kalau usia udah segitu ya, akhirat itu jangan sampai dilupakan. Jadi harus balance, seimbang. Kita kejar dunia tapi jangan lupakan akhirat. Kalau kau berpikir, oh nanti saya nggak makan, saya ini dan itu belum ada iman Islam di hatimu, Bang. Ya, jangan dipaksakan. Cari terus. Jangan masuk Islam bersyahadat karena terpaksa. Padahal kau masih ragu dengan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu atau Allah itu maha kasih. Maha kasih dan maha penyayang. Gak mungkin kau dibiarkan lapar. Ayam, binatang ayam itu ada aja rezekinya. Padahal dia tuh nggak kerja loh. Tapi ada rezekinya itu ya. Dia bisa kasih makan anak-anaknya. Dia berusaha untuk mencarikan anak-anaknya makanan. Walaupun dengan cuma itu kan. Tahu kan kalau kita lihat ayam. Apalagi Anda seorang laki-laki yang sempurna, banyak peluang, banyak kerja yang bisa Anda dapatkan. Seperti yang disampaikan saudara saya Kang Dito ya, kalau Anda berikhtiar, berdoa sambil berikhtiar, insya Allah ya, orang-orang yang kekurangan aja bisa hidup loh. Allah itu maha tahu. Tapi itu pesan saya, jangan terpaksa, jangan. Harus kamu bersyahadat secara sadar bahwa
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan hidup dan matimu itu tergantung kepada Allah. Pasrahkan dirimu bang ya, berharap hanya kepada Allah. Jangan kulihat kau masih belum ada iman Islam di hatimu, belum. Masih banyak berpikiran kepada duniawi. Takut ini, takut itu, takut segala macam. Kalau kita di Islam bang, kita sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, hidup matiku hanya kusandarkan kepada Allah. Itu bang. Jadi kita menjalani hidup itu biasa-biasa aja. Kalau ada rezeki kita syukuri. Kalau lagi kurang ya kita terima. Kita nggak pernah protes ke Tuhan. Kayak film India kan, misalnya dikasih, kau kenapa saya begini, ini. Ku tengok begitu mereka ya kalau diberi ujian. Kalau kita berusaha ikhlas, apapun yang diberikan Allah itu kita ikhlas. Nggak bisa kita protes. Tapi kembali lagi, iman Islam belum kau miliki bang. Kau masih dalam keraguan. Itu aja kira-kira bang Arom ya. Mantapkan hatimu bang. Sandarkan hidupmu, hidup dan matimu hanya kepada Allah sang pencipta. Sudah tahu kan bagaimana di dalam iman anda yang sekarang banyak keraguan, banyak yang gak jelas. Sudah dengar kan kalau anda sendiri berdiskusi, anda banyak diam kan, nyimak. Nah, itu tandanya anda itu merasa apa sih yang saya imani selama ini? Benar nggak sih Anda berada dalam keraguan? Itu aja kali ya bang ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita orang Islam tuh kita pasrahkan semua kepada Allah. Izin Jadi kita bunda. itu menikmati hidup nyaman, enak, santai. Kenapa bang? Silakan Bang Dian. Oke, sebenarnya begini. Kenapa sih selalu memvonis hari ini dalam status apapun kita aman? Faktanya tidak pernah manusia itu aman. Satu, usia tidak ada yang tahu. Kedua, kalau hari ini kita posisinya dalam zona nyaman, loh, coba lihat saudara kita kemarin di Aceh itu, rumahnya bagus-bagus kan, mobilnya 3-4. Kalau Allah mau kasih balik itu sehari juga selesai, gak ada urusan. Itu loh. Dan lagi pula begini Bang Arom, saya rasa usia sudah ya mengalami lah fase-fase di mana disitulah fase kita itu membutuhkan Tuhan. Lah kalau kita berada di zona nyaman, kapan kita itu mau menundukkan diri sambil memohon dengan kerendahan hati, ya Tuhanku, aku ini lemah, aku ini kere, nggak punya apa-apa, iya kan? Kapan posisi itu yang sebenarnya kita, yang penghambaan kita kepada Tuhan itu, ya dalam keadaan-keadaan begitu. Coba kalau kita ini dalam keadaan kaya terus, oh yang ada tuh tepuk dada. Makanya Islam itu mengatakan begini, bagi seorang Muslim itu kekayaan itu adalah ujian. Kenapa orang kaya itu sombong kecenderungannya? Orang miskin itu cenderung dia menyesali nasib. Padahal tidak begitu. Nah, jadi dan apakah dengan Anda menjadi seorang Muslim misal ya, Anda otomatis miskin, Anda otomatis terputus rezeki? Pertanyaan yang sama, orang yang keluar dari Islam atau orang Kristen, apakah semua orang Kristen kaya? Banyak kok yang kere. Jadi nggak ada hubungannya iman dengan kemiskinan dan kekayaan. Yang ada hubungan itu hati kita dengan Tuhan itu bagaimana. Kalau Bang Arom yakin bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Maha Kaya, ada loh dalam Al-Quran salah satu surat Al-Fatir, Allah mengatakan begini, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia kalian semua fakir kecuali Allah. Allah lanjutkan, wallahu wal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah itu ya Maha Kaya lagi Maha terpuji. Apa sih hikmahnya di situ? Kita akan merasakan nikmat kehidupan itu tatkala apa?
Sesudah lama kita meminta, suatu waktu Allah kabulkan, itu nikmat sekali. Tapi bayangkan ada orang yang terus kaya, maka dengan nikmat yang ada di depan dia, dia tidak pernah bersyukur. Makanya saya bilang tadi Bang Arom, pernah tidak Yesus Anda itu mengatakan, hei manusia, aku ini kaya raya loh, makaya loh, nggak pelit pula aku ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sampai mengatakan begitu. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Tadi Bang Arom sudah mengakui ya, bahwa Bang Arom itu merasa kekhawatiran dan itu manusiawi. Saya pun merasakan. Seluruh orang yang ada di Komali, saya pastikan, bahkan Elon Musk yang 700 miliar dolar duitnya, itu selalu dihinggapi kekhawatiran miskin. Kenapa? Lah memang kita ini manusia, maka itu kita bergantung. Maka saya katakan tadi, kalau Bang Arom cuman begitu ya levelnya, ya berarti apa bedanya pencari kebenaran ini dengan, mohon maaf, mencari keamanan dalam perut. Padahal hidup ini kan bukan hanya perut, ya kan? Hidup ini adalah bicara tentang value, nilai hati. Mungkin begitu Bang Arom. Saya yakin lah kalau Anda seorang yang betul-betul mencari kebenaran, maka value itu lebih mahal ketimbang rasa nyaman. Karena apa? Semua orang pasti mengalami kepahitan dalam hidup. Dusta kalau ada orang mengatakan tidak pernah dicoba oleh Allah. Pembohong itu. Saya pastikan itu. Siapa yang tidak pernah mengalami apa yang namanya posisi tidak nyaman? Nah, disitulah ada Tuhan. Disitulah kita bilang, oh iya, saya lemah. Oh iya, saya ini tidak punya apa-apa. Saya bodoh, saya lemah, saya kiri. Maka kita butuh Tuhan. Begitu Bang Arom. Mohon maaf. Lanjut. Nggak ada suara. Ada suara memang. Jaringanku. Nggak ada suaranya Bunda. Oh, Bang memang Arom ini nggak nggak ada, mute dianya. Merenung. Tapi begini Bunda, saya cuman sedikit ya. Kita kan sering menghadapi keadaan-keadaan di mana kita ini sendiri mengalami ya. Tiba-tiba Allah membuka pintu rezeki itu tanpa disangka-sangka. Pernah kan Bunda? Pasti semua orang ngalamin itu. Wah, putus asa, bla bla bla. Wah, perasaan itu semua orang meninggalkan kita. Wah, tapi Allah itu punya cara untuk memberikan rezeki sama hamba. Nah, kadang-kadang kita ini nggak sabar gitu loh, nggak takut dengan apa ya? Padahal kita punya Allah loh. Kita punya Tuhan kok, masa kita nggak yakin? Ini yang sering jadi masalah, ya kan? Kalau ukuran seorang pendeta agak aneh. Bener. Jadi pengalaman hidup saya itu ya, jangan kita putus asa. Pokoknya kita selalu sampaikan doa-doa kita, bisikan kalbu kita, sampaikan keadaan kita kepada Allah. Di setiap sholat kita, di setiap sujud kita, dalam hati kan kalau kita ini lagi sujud, kalau sholat gak bisa bahasain, bisikkan, sampaikan, ada aja rezeki. Saya percaya itu, saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Dan ya memang harus banyak-banyak bersyukur. Besar kecilnya rezeki kita itu harus bersyukur. Banyak sedikitnya harus bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Walaupun hari ini banyak cucian, ada sinar matahari, kita tetap bersyukur, itu disyukuri. Kalau ibu-ibu kan banyak cucian menumpuk nggak kering-kering, itu jadi banyak-banyak kita bersyukur. Begitu teman-teman. Tapi memang ya, karena Bang Pak Bos, syukron, jasa khairan kasiran Pak Bos.
Ada aja rezeki. Selama kita selalu bersyukur kepada Allah itu, saya percaya itu. Saya orangnya yang memang apa ya? Segala sesuatunya kita sandarkan. Terus harus bagaimana? Kita protes? Ya enggak lah. Enggak bisa. Beda dengan ya. Bang Arom, ayolah. Bang Dewa silakan mau memberi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arom, gimana Bang Arom? Sehat Bang Arom ya? Sehat Bang Dewa, sehat. Ya, Bang Dewa sehat. alhamdulillah Bang Arom. Sehat ya. Masih gondrong kayaknya.